berkunjung ke rumah calon mertua, aku melihat kakak ipar perempuanku memakan nasi dingin yang hanya dicampur dengan air putih matang, sementara lengannya dipenuhi luka memar. Saat aku hendak pulang, dia diam-diam menyelipkan secarik kertas ke tanganku. Kembalilah ke sini nanti malam jam 10, kamu akan melihat apa yang perlu kamu lihat. Hanya dengan semangkuk nasi dingin berkuah air putih dan secarik kertas kusut, topeng intelektual dan kemunafikan dari sebuah keluarga terpandang yang kaya raya terkoyak tepat di depan mataku. Siapa yang menyangka pria yang selalu berbicara tentang moral dan agama, yang memperlakukanku bak seorang ratu, ternyata tumbuh dari kuburan yang mengubur hidup-hidup para wanita. Sebagai seorang CEO wanita yang membangun perusahaan dari nol, menelan pahit getirnya dunia bisnis selama bertahun-tahun di Jakarta, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka menjadikanku mangsa selanjutnya, alih-alih membatalkan pernikahan, lalu menangis dan melarikan diri. Aku dengan tanganku sendiri merancang sebuah permainan hidup dan mati. Perlahan-lahan aku mengencangkan jerat di leher keluarga iblis itu, memaksa mereka bersujud di bawah kakiku untuk menebus dosa-dosa mereka. Mengapa seorang wanita yang selangkah lagi menuju pelaminan bisa begitu kejam, menghancurkan seluruh keluarga suami dan membuat mereka hancur lebur? Semuanya dimulai pada suatu sore di musim hujan yang dingin. Di usia 28 tahun, setelah bertahun-tahun jatuh bangun di dunia bisnis, membawa perusahaanku melewati berbagai krisis, aku mengira telah menemukan pelabuhan yang damai di sisi Bagas. Bagas berasal dari keluarga petinggi sebuah grup investasi finansial, keluarga, priayi dan pendidik yang sangat menjunjung tinggi tata krama. Di mata semua orang, Bagas adalah pria sempurna, tidak merokok, tidak berjudi, tidak minum alkohol, selalu bertutur kata lembut dan tahu bagaimana memanjakan emosiku. Kapanpun aku stres karena pekerjaan, dia selalu ada, menyeduhkan secangkir teh hangat, memijat bahuku, dan membisikkan kata-kata penyemangat yang paling manis. Sabtu sore, mobilku melaju perlahan memasuki kawasan perumahan elit yang terpencil di kawasan Sentul, Bogor. Angin musim hujan berhembus kencang melewati pepohonan yang meranggas, tetapi di dalam mobil terasa sangat hangat. Aku duduk di kursi penumpang, memangku sekotak kado berisi sarang burung walet dan ginseng, kualitas premium seharga belasan juta rupiah. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan calon mertuaku. Meskipun aku adalah wanita tangguh yang terbiasa menghadapi ratusan klien bisnis yang cerewet, jantungku tetap berdebar kencang. Kirana, santai saja ya, jangan terlalu tegang, dehem Bagas pelan. Ibu memang pensiunan guru besar, agak kaku dengan tradisi, tapi beliau sangat pengertian dan modern. Bapak orangnya santai banget. Kalau Mas Sulungku, dia kebetulan harus terbang ke Surabaya untuk urusan bisnis mendadak. Akhir minggu depan dia pulang. Nanti kita kumpul keluarga lagi. Tenang saja. Aku sudah banyak cerita tentangmu, semua orang di rumah sangat tidak sabar bertemu denganmu. Iya Mas, dengar kamu bilang begitu aku jadi agak lega. Aku cuma takut kalau pertama kali datang aku ada salah tingkah yang bikin ibu tersinggung. Apalagi, keluargamu ini keluarga pendidik yang sangat terpandang, aku takut gayaku nggak cocok dengan orang tua, jawabku. Kan ada calon suami yang kuat di sini buat jagain kamu, siapa yang berani mempersulitmu? Keluargaku sangat saling menyayangi, kamu masuk ke keluarga ini. Cuma tinggal menikmati kebahagiaan. Tangan Bagas menutupi tanganku, menyalurkan kehangatan yang lembut. Saat itu, aku tersenyum, benar-benar percaya dari lubuk hatiku bahwa aku sangat beruntung. Namun sekarang jika dipikir-pikir, kesempurnaan tanpa celah itu justru merupakan umpan paling mematikan yang disiapkan oleh pemburu untuk menjebak mangsanya. Mobil berhenti di depan gerbang besi tempa yang kokoh dan menjulang tinggi. Villa berlantai 4 bergaya kolonial klasik yang dicat putih itu memancarkan kemegahan dan kemewahan, tetapi entah mengapa memancarkan hawa dingin yang aneh. Melangkah masuk ke ruang tamu, aku terpesona oleh perabotan kayu jati yang dipoles mengkilap, lukisan-lukisan berbingkai ukiran halus, dan vas keramik antik yang mahal. Semuanya sangat rapi, bersih hingga ke titik yang kaku, tanpa sedikit pun kehangatan atau kedamaian. Ah, Kirana sudah datang, ayo, masuk ke sini biar hangat. Di luar anginnya, kencang sekali kan? Sini jaketnya, biar ibu gantungkan. Selamat sore Bu. Ini kunjungan pertama saya bawa sedikit buah tangan, untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Semoga berkenan. Ya ampun, orang kita sendiri kok repot-repot buang uang segala. Si Bagas ini, ngomongin kamu terus tiap hari sampai telinga Ibu rasanya panas. Sekarang ketemu, aslinya, ternyata kamu jauh lebih dewasa dan tajam daripada di foto. Ibu dengar, kamu buka perusahaan sendiri, jadi direktur yang sangat sukses ya. Wanita zaman, sekarang yang bisa sepertimu itu langka. Ibu bangga sekali punya calon menantu, sepertimu. Tapi Kirana sayang, sehebat apapun wanita di luar sana, akar
utamanya tetaplah keluarga, nak. Keluarga kita ini keluarga pendidik, turun-temurun kaum intelektual, yang paling dijunjung tinggi adalah moral, pengertian, dan pengorbanan seorang istri untuk suami dan anak-anaknya. Ibu Lestari, Ibunda Bagas, menerima kotak hadiah itu dengan senyum keibuan. Ia mengenakan setelan kebaya sutra beludru berwarna merah marun, rambutnya disanggul rapi, dengan kalung mutiara berkilau di lehernya. Suaranya berat, bulat, dan jelas, persis seperti saat berdiri di depan mimbar kelas. Di permukaan, itu adalah pujian, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belenggu tak kasat mata yang perlahan mengalung di leherku. Ibu benar, sayang, sahut Bagas. Aku juga selalu berpikir kamu sudah cukup lelah bekerja keras selama ini. Perempuan yang bangun pagi pulang malam, mengurus bisnis, kecantikannya akan cepat pudar. Setelah kita menikah, aku ingin kamu mundur selangkah, biarkan aku yang jadi sandaran kokohmu. Perusahaanmu, kita bisa gabungkan modalnya ke dalam proyek investasi yang aku pegang, biar aku yang kelola semuanya. Kamu tinggal jadi nyonya besar, pergi ke spa, belanja, dan nikmati hidup. Suami istri sehati pasti rezeki makin lancar. Tuh kan, lihat, Bagas itu sangat sayang padamu. Pria itu punya visi, pegang, uang pasti bunganya besar. Kodrat wanita itu cukup fokus mengurus rumah, menjaga keharmonisan, dan memberi keluarga ini cucu penerus. Itu sudah paling sempurna di dunia. Ibu jujur saja ya, di rumah ini tidak pernah ada menantu yang dibiarkan menderita atau bekerja keras. Ibu dan anak itu saling melempar kalimat, menenun ilusi tentang keluarga, intelektual yang sempurna dan penuh pengertian. Jika aku adalah gadis lemah yang suka berhayal, aku pasti sudah mengangguk penuh haru. Tapi mereka lupa, aku adalah petarung yang membangun perusahaanku sendiri dengan darah dan air mata. Kata-kata manis yang menuntut penyerahan kendali finansial, dan mengurungku dalam sangkar emas itu tak akan bisa mengelabui mataku. Meski begitu, aku tetap mempertahankan senyum penurutku. Iya, Bu, Mas, kataku patuh. Tepat pada saat itu, dari arah dapur, seorang wanita berusia awal 30-an, berjalan naik membawa nampan berisi teh. Ia terlihat sangat kontras dengan kemewahan ruangan ini. Pakaiannya abu-abu pudar dan kebesaran, posturnya sangat kurus dan pucat seperti ranting kering. Ah Kirana, kenalkan, ini Mbak Maya, kakak iparnya Bagas. Mbak Maya, ini Kirana, pacarku. Bulan depan kami akan menikah. Selamat sore, Mbak Maya, sapaku. Mbak Maya sedikit tersentak, tangannya yang sedang meletakkan cangkir teh gemetar, membuat sedikit air tumpah ke atas piring kecil keramik. Ia menatapku, mata kami bertemu dalam sepersekian detik. Sepasang mata yang kosong, penuh kepasrahan, dan kepanikan luar biasa. Tidak ada secercah pun cahaya kehidupan di sana. Nuang teh saja sampai gemetar tumpah ke meja mahal begitu, kerjaan sepele, begini saja tidak becus. Ada tamu malah pakai baju compang camping tidak karuan, buat tontonan siapa? Cepat lap, lalu turun ke dapur siapkan makan malam. Jangan bengong kayak orang kehilangan roh begitu. Cepat, suara Ibu Lestari tidak berteriak, tetapi setajam silet, menusuk langsung ke harga diri manusia. Mbak Maya gemetar ketakutan, buru-buru mengambil tisu untuk mengelap tumpahan air. Saat dia mengulurkan tangan dan lengan bajunya sedikit, tersingkap meski hanya 1/10 detik, aku sempat melihat pergelangan, tangannya dipenuhi memar. Ada yang kuning kehijauan, ada yang merah pekat seolah baru saja dicengkeram dengan tenaga yang sangat kuat. Jantungku berdegup kencang. Makan malam disajikan tak lama kemudian di ruang makan yang megah di bawah lampu kristal. Hidangannya sangat mewah. Lobster, abalon, ayam panggang. Tetapi di meja makan yang besar itu, hanya ada aku, Ibu Lestari, dan Bagas. Ibu, kenapa Mbak Maya tidak makan bersama kita? Biar saya panggil dia ke atas. Makanannya banyak sekali, kalau makan sama-sama kan lebih meriah. Mas Sulung, lagi pergi, dia pasti kesepian makan sendiri. Halah, biarkan saja dia. Kakak iparmu itu akhir-akhir ini sakit asam lambungnya. Parah sekali. Dokter menyuruhnya diet ketat. Tidak boleh makan makanan berlemak atau banyak protein. Biar saja dia makan menu dietnya sendiri di dapur. Kalau naik ke sini lihat makanan enak, nanti dia tidak bisa menahan mulutnya. Kalau dimakan malah penyakitnya kambuh, kasihan dia. Ayo makan. Nak, cobain lobsternya. Si Bagas yang ngupasin cangkangnya buat kamu tuh. Ibu Lestari tersenyum sambil menyendokkan lauk ke piringku. Alasan yang diberikannya terdengar sangat masuk akal, penuh dengan kepedulian seorang ibu, mertua. Tapi, instingku sebagai seorang wanita membuatku tidak bisa duduk tenang. Dengan alasan ingin mengambil tambahan saus sambal, aku berjingkat menyusuri lorong menuju dapur kotor yang remang-remang. Di bawah cahaya lampu neon yang redup, pemandangan di depanku membuatku mematung.
Mbak Maya sedang duduk meringkuk di atas kursi plastik pendek di sudut tembok. Di depannya tidak ada makanan diet asam lambung apapun. Yang ada, hanyalah sebuah mangkuk keramik retak. Isinya nasi putih yang sudah dingin, dicampur dengan kuah air putih biasa dan beberapa helai kangkung rebus yang sudah menguning. Ia memasukkan nasi hambar itu ke mulutnya dengan tergesa-gesa, sesekali meringis sambil memegangi tulang rusuknya karena kesakitan. Dengkulku rasanya lemas. Aku melangkah mendekat, merendahkan suaraku hingga hanya bisa didengar kami berdua. Mbak Maya, kenapa Mbak makan nasi campur air? Begini? Di atas banyak sekali makanan. Dan lengan Mbak? Pergelangan tangan? Mbak kenapa memar-memar semua? Ada apa sebenarnya di rumah ini? Mbak Maya tersentak kaget, menjatuhkan sumpitnya ke lantai ubin dengan bunyi kelotak. Ia panik, buru-buru menarik lengan bajunya untuk menutupi memar itu, matanya melirik liar ke arah tangga. Kirana, sudah ketemu sambalnya? Perlu ibu suruh Maya ambilkan? Seru ibu, Lestari dari atas. Sudah, Bu. Ini saya segera ke atas. Jawabku. Aku beralih menatap Mbak Maya, menunggu penjelasan. Ia tergagap, suaranya bergetar pelan, memaksakan senyum yang sangat menyedihkan. Dengan kalimat yang terputus-putus, dia meyakinkanku bahwa dia memang sakit asam lambung parah, jadi, makan nasi campur air agar lembek dan mudah ditelan. Soal memar di tangannya, dia bilang itu karena dia ceroboh terpeleset dan jatuh ke lantai. Sama sekali, tidak ada yang memukul atau menyiksanya. Ia terus menggerakkan tangannya, menyuruhku cepat naik agar ibu mertuanya tidak menunggu lama dan marah. Melihat wajah pucat pasi tanpa darah itu, aku sangat paham bahwa itu adalah kebohongan kikuk dari seseorang yang hidup di bawah manipulasi dan ketakutan ekstrem. Aku kembali ke meja makan. Aku menelan hidangan laut dan makanan mewah itu, tapi rasanya pahit di tenggorokan. Sebuah keluarga intelektual yang terpandang, saling menyayangi, tapi membiarkan menantunya makan nasi kuah air putih dengan badan penuh memar. Sandiwara ini dimainkan dengan sangat sempurna, saking sempurnanya hingga membuatku mual. Pukul 8 malam, aku pamit pulang. Bagas dengan sigap mengambil kunci untuk memanaskan mobil dan mengantarku pulang ke apartemen. Saat aku berdiri di teras, samping untuk memakai sepatu hak tinggiku, Ibu Lestari sedang sibuk menerima telepon dari tamunya di ruang tamu. Saat itulah, Mbak Maya berjalan menunduk sambil membawa kantong sampah melewatiku. Suasana sangat sunyi. Hanya terdengar suara rintik hujan dan angin. Mbak Maya tidak mengangkat wajahnya. Posturnya tetap bungkuk dan pasrah. Tetapi, ketika dia melintas tepat di sebelahku, tangannya yang kurus dan sedingin es, tiba-tiba meraih tanganku. Secepat kilat, dia menyelipkan sesuatu dari kertas ke telapak tanganku, lalu menarik tangannya kembali seketika. Dia terus berjalan, menunduk menuju pintu belakang seperti hantu tanpa bobot. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku mengepalkan tanganku, menyembunyikan benda asing itu dalam-dalam di saku jaketku. Tepat saat itu, mobil Bagas merapat. Ayo naik, sayang, kamu hari ini luar biasa, ibu nggak berhenti memujimu. Ibu bilang keluarga kami sangat beruntung, punya calon menantu yang pintar, penurut, dan pengertian sepertimu. Ibu kasih, kamu nilai 100. Aku melambaikan tangan kepada Ibu Lestari yang berdiri tersenyum ramah di teras, lalu masuk ke mobil. Sepanjang jalan, aku berpura-pura memejamkan mata, bersandar di kursi dengan alasan lelah untuk menghindari obrolan dengan Bagas. Wangi parfum maskulinnya yang khas, hal yang dulunya membuatku terpikat, kini, bercampur dengan hawa pengap dari villa itu, membuat bulu kudukku berdiri. Mobil berhenti di lobi apartemenku. Langsung istirahat ya, tidur yang nyenyak, besok aku jemput kita pergi lihat cincin nikah. Selamat malam, calon istriku. Love you. Iya, hati-hati di jalan ya, Mas, kataku. Aku melihat mobilnya menghilang di persimpangan jalan sebelum aku berbalik dan berjalan cepat menuju lift. Ketika pintu logam lift tertutup rapat dan tidak ada siapa-siapa di sekitarku, aku segera merogoh saku jaket, mengeluarkan benda yang diam-diam diberikan Mbak Maya. Tanganku bergetar saat membuka lipatan kertas itu. Di bawah terangnya, lampu lift, sebuah tulisan cakar ayam dari pulpen yang ditekan begitu kuat, hingga merobek kertas terlihat jelas. Kalimat di dalamnya seperti siraman air es ke atas kepalaku. Jam 10 malam kembalilah ke sini. Berdirilah di celah pintu gerbang gang samping rumah. Kamu akan melihat apa yang perlu kamu lihat. Jam tanganku saat ini menunjukkan pukul 21.15. Kesempurnaan palsu dari pertemuan keluarga ini, senyum berwibawa Ibu Lestari, dan mangkuk nasi air putih milik kakak ipar dengan memar di lengannya. Semua itu menyatu menjadi lukisan gelap yang mengerikan, memancarkan bau perampasan dan kekerasan. Aku langsung turun kembali ke basement tempat parkir, menyalakan mobil pribadiku. Langit malam Jakarta begitu pekat, aku menginjak pedal gas, melaju.
menembus rintik hujan malam, kembali ke villa megah itu untuk menguliti sendiri hal paling kotor dan kejam yang tersembunyi di balik pintu keluarga yang mengaku berpendidikan itu. Pukul 21.50, mobilku merayap perlahan dalam kegelapan di kawasan Sentul, mematikan seluruh lampu utama dan hanya bergerak dengan cahaya redup dari tiang lampu jalan yang jaraknya ratusan meter. Gerimis turun, jenis hujan yang tidak langsung membuat basah kuyup, tapi meresap ke dalam serat pakaian dan menusuk tulang. Aku memarkir mobil di tanah kosong yang tertutup rimbunnya pohon pinus, sekitar 200 meter dari villa keluarga Bagas. Menarik kerah jaket hitamku tinggi-tinggi, aku merendahkan tubuhku, menyusuri tembok berlumut yang basah menuju gang kecil di samping rumah yang ditunjukkan oleh kertas Mbak Maya. Suasana begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, bercampur dengan suara sepatuku menginjak dedaunan basah. Tiba di celah pintu besi karatan yang tersembunyi di balik rimbunnya tanaman bougainville, aku berhenti. Tepat jam 10 malam, tidak meleset 1 menit pun, kesunyian kawasan elit itu dirobek oleh suara nyaring dari arah gudang reot di sudut halaman belakang. Itu bukan suara benda jatuh, melainkan suara benda keras yang dicambukkan ke kulit. Diikuti oleh suara rintihan tertahan yang penuh keputusasaan. Jantungku serasa berhenti berdetak, aku menempelkan mataku ke celah kecil di antara dua daun pintu besi, menahan napas untuk mengamati. Cahaya lampu kuning redup dari gudang cukup bagiku untuk melihat sebuah drama horor di mana semua topeng moral dilucuti habis-habisan. Di dalam gudang, Mbak Maya berlutut di lantai semen yang dingin, rambutnya acak-acakan menutupi separuh wajahnya. Dan orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Ibu Lestari, calon ibu mertuaku yang selalu mendiktekan soal moral dan kasih sayang. Di tangannya, ia memegang tongkat rotan setebal ibu jari, jenis rotan yang biasa dipakai untuk menghukum hewan. Duduk santai di kursi tak jauh dari situ, menyilangkan kaki sambil menghisap rokok, adalah Bagas. Pria yang baru sejam lalu membisikkan kata-kata cinta padaku. Kau mau melawan ya, dasar wanita jalang? Nasi yang kuberikan untukmu makan di dapur, tidak bisa kau telan, hah? Makanya kau berani akting jadi korban dan menangis di depan Kirana? Kau pikir orang-orang di rumah ini buta? Berapa kali sudah kubilang, kalau ada tamu, tutup mulutmu dan sembunyikan wujud gembelmu, itu. Hari ini kau sengaja memperlihatkan memarmu biar dia lihat kan, kau mau menghancurkan pernikahan Bagas? Iya, Kar. Rotan itu mendarat telak di bahu kurus Mbak Maya. Ia meringkuk dan jatuh, tersungkur ke depan, kedua tangannya memegangi bahu, tapi tak berani berteriak, minta tolong. Air matanya bercucuran, mulutnya terus tergagap memohon ampun, tapi aku tak bisa mendengar jelas apa yang diucapkannya karena bentakan Ibu Lestari menenggelamkan semuanya. Di bawah cahaya remang-remang, wajah Ibu Lestari tak lagi memiliki sisa-sisa kelembutan. Urat wajahnya menegang karena marah, matanya memerah penuh urat, darah seperti tiran yang haus darah saat menyiksa mangsanya. Bu, mukulnya pelan-pelan saja. Bagas menyeletuk sambil membuang asap rokok. Kalau tulangnya patah, nanti kita harus keluar uang buat biaya rumah sakit. Orang rumah sakit banyak tanya, ribet. Biarkan saja dia hidup segan mati tak mau buat jadi babu di rumah ini. Heh, Maya, kalau kau masih waras, tutup rapat mulutmu. Kau lupa ayah dan ibumu hidup dari uang obat bulanan yang aku sedekahkan? Coba saja kau buka mulut sedikit saja ke Kirana. Besok juga, keluargamu kuusir ke jalanan. Mas sulungku sedang tidak ada, kau pikir kau bisa bikin onar? Bagas benar, timpal Ibu Lestari. Kau jangan pikir kau masih anak orang kaya, nyonya besar keluarga wirawan seperti dulu. Perusahaan bapakmu sudah bangkrut, tanah dan rumah sudah kupindah namakan semua ke keluarga ini. Kau sekarang cuma anjing penjaga rumah, duri di mataku. Kalau bukan karena demi menjaga nama baik keluarga kita yang berpendidikan ini agar Bagas gampang cari istri, sudah kusir kau ke jalanan dari dulu. Si Kirana itu tambang emas baru keluarga ini. Begitu dia masuk, asetnya akan menanggung seluruh utang grup perusahaan kita yang makin membengkak. Kalau kau berani mengacaukan rencana ini, kukuliti kau hidup-hidup. Aku berdiri mematung di balik celah pintu, seluruh tubuhku dingin seperti es, tapi keringat mengucur deras. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu dan anak, itu seperti palu yang menghancurkan setiap keping pemahamanku. Ternyata, kakak sulung yang katanya sedang perjalanan bisnis, hanyalah kebohongan. Ternyata, Mbak Maya dulunya adalah putri keluarga kaya, yang hartanya diperas habis oleh keluarga ini, lalu diubah menjadi budak tak berharga. Dan yang paling menjijikkan, aku bukanlah calon menantu yang disayangi. Aku hanyalah tambang emas, tumbal berikutnya yang sedang mereka jaring untuk menyelamatkan perusahaan dan citra busuk mereka. Ibu tenang saja, aku sudah menghitung semuanya, kata Bagas santai. Kirana itu memang tajam di dunia bisnis, tapi soal cinta dia sangat mudah luluh. Aku sudah main peran sebagai pria hangat dan pengertian selama setahun lebih.
dia sudah percaya padaku 100%. Tadi waktu ibu kasih serangan psikologis minta hartanya digabung, dia nurut-nurut saja kan? Tunggu sampai dia tanda tangan buku, nikah dan surat kuasa investasi, perusahaannya pelan-pelan akan pindah ke tanganku. Sampai saat itu tiba, dia juga akan bernasib sama seperti perempuan yang lagi sujud di lantai itu. Jadi boneka penurut, kau harus hati-hati, sahut Ibu Lestari. Perempuan ini tidak sebodoh si Maya, dulu. Manis-manisin dulu saja sampai dia serahkan uangnya. Hari ini, Ibu lihat, tatapan matanya ke Maya agak aneh. Sepertinya dia curiga. Besok kau harus beli bunga, bawa hadiah ke kantornya, rayu dia lagi. Dan kau, wanita jalang, mulai besok dilarang menginjakan kaki di ruang tamu, tidur di gudang. Suara cambukan rotan kembali terdengar. Kali ini aku harus menggigit bibirku, kuat-kuat sampai berdarah, agar tidak mengeluarkan suara ngeri. Pria yang pundaknya pernah kujadikan sandaran, yang kuimpikan untuk membangun rumah dan memiliki anak bersama, duduk di sana menghisap rokok, tersenyum melihat ibunya, menyiksa seorang wanita lemah, sekaligus menguliti niat busuknya untuk merampas perusahaan yang kubangun dengan darah dan air mata. Kekejaman mereka melampaui batas imajinasi manusia. Mereka tidak hanya menyiksa fisik, mereka memanipulasi psikologis, merampas aset, dan mengubah korbannya menjadi mayat hidup untuk dihisap darahnya. Hujan semakin deras. Air hujan menerpa wajahku dengan dingin yang menusuk, tetapi di dalam dadaku, api kemarahan dan rasa jijik yang luar biasa menyala. Hebat, aku tidak takut. Anehnya, ketika manusia dihadapkan pada tingkat kejahatan yang paling ekstrem, rasa takut menghilang, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Jika ini wanita lain, mereka mungkin akan merekam video lalu mendobrak masuk dan membuat keributan, atau lari lapor ke polisi. Tapi aku tahu, dengan kekuasaan dan citra yang mereka miliki, sebuah video rekaman diam-diam dari balik pintu tidak cukup untuk menghabisi mereka. Mereka punya ratusan alasan untuk berkelit dan memutarbalikkan fakta. Aku mundur selangkah demi selangkah, diam-diam mundur ke dalam kegelapan gang. Aku tidak boleh bertindak gegabah sekarang. Mbak Maya ada di tangan mereka, nyawanya dan nyawa keluarganya sedang diancam. Jika aku melarikan diri sekarang, aku akan aman, tetapi Mbak Maya akan mati perlahan di neraka itu. Dan wanita lain akan menggantikanku masuk ke dalam perangkap mereka. Tidak, aku tidak akan lari. Aku akan kembali memakai topeng sebagai pengantin. Wanita yang lugu dan patuh melangkah masuk ke kandang harimau. Aku akan mengubah pernikahan yang mereka impikan menjadi peti mati yang memaku nasib seluruh keluarga keparat ini. Aku kembali ke mobil, memutar kunci, dan menyalakan mesin. Mobil melaju menembus pekatnya malam kota. Kedua tanganku mencengkeram setir hingga buku-buku jariku memutih. Malam ini, Kirana yang lugu dan percaya pada cinta telah mati. Bangkit dari abunya adalah seorang predator. Keluarga Bapak Surya ingin bermain judi dengan nyawa dan harta? Boleh. Aku akan bermain dengan mereka sampai habis-habisan, untuk melihat siapa yang pada akhirnya harus berlutut dan memakan nasi campur air putih. Kembali ke apartemen mewahnya pukul 1 pagi, aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Pakaian basah kuyupku lempar ke sudut kamar mandi. Aku berdiri di bawah shower, menyalakan air panas maksimal untuk mengusir hawa dingin dan menjijikkan yang masih menempel di kulitku dari villa keluarga itu. Melihat wajahku di cermin yang berembun, aku melihat sepasang mata yang tajam dan kosong. Beberapa jam yang lalu, mata itu masih dipenuhi rona malu seorang wanita yang akan menikah. Kini, mata itu adalah milik seseorang yang baru saja melihat iblis berjalan di siang bolong. Keesokan paginya, tepat pukul 7, ponselku berdering. Di layar muncul tulisan, suamiku sayang dengan emoji hati, rasa mual seketika naik ke tenggorokan. Tapi, aku menarik napas dalam-dalam, memaksa suaraku terdengar manja dan serak khas. Orang baru bangun tidur, persis seperti hari-hari biasa. Istriku sayang udah bangun? Semalam tidur nyenyak? Aku kangen banget sama kamu, semalaman aku gelisah mikirin hari kita menikah nanti. Kemarin ibu muji kamu, terus, katanya keluarga kita beruntung banget bisa dapatkan kamu. Pagi ini ada rapat awal. Siang nanti aku jemput kita makan makanan Thailand kesukaanmu, habis itu kita fitting gaun pengantin ya. Iya, aku baru bangun, semalam aku tidur nyenyak banget. Mungkin karena kemarin, terlalu excited, sampai rumah langsung ketiduran. Siang nanti jemput aku ya, Mas. Aku juga kangen. Oh ya, Mas, kemarin aku lihat Mbak Maya kayaknya pucat banget. Keluarga kita sudah belikan vitamin atau obat buat dia belum? Bagaimanapun juga kita kan mau jadi satu keluarga. Aku agak khawatir. Halah. Istriku ini mikirnya kejauhan. Mbak Maya itu memang sakit asam lambung, kronis, obatnya sudah lengkap semua, tapi dari dulu dia kebiasaannya makan ngirit, susah diubah. Mas Sulung kan sering dinas luar kota, keluargaku sudah
merawat dia dengan sangat teliti, tapi dianya aja yang suka nutup diri. Kamu, nggak usah mikirin urusan orang lain, jaga kesehatan aja biar jadi pengantin paling cantik buat aku. Siang nanti aku jemput ya, love you. Panggilan berakhir. Aku melempar ponsel ke kasur, tertawa keras. Tawa getir, bergema di ruangan yang kosong. Kebohongan yang sangat mulus dan sempurna, hingga membuat merinding. Jika tidak ada kertas petunjuk dan perjalananku malam itu, mungkin aku akan percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya. Pria ini bukan aktor yang buruk, hanya saja dia sedang memainkan naskah yang salah di depan. Seorang wanita yang sudah terlalu ahli membaca pikiran klien di meja negosiasi. Aku membuka laptop, menyambungkan VPN untuk menjamin keamanan jaringan. Aku paham, untuk meruntuhkan sebuah kerajaan bisnis atau konglomerat, hal paling krusial bukan dengan berteriak soal keadilan, melainkan menyerang langsung aliran dana dan celah hukum mereka. Aku menelepon pengacara Hendra, kepala departemen legal di perusahaanku, sekaligus seorang senior terpercaya yang telah mendampingiku sejak awal merintis karier. Aku memintanya untuk menghentikan sementara semua pekerjaannya saat ini, menggunakan seluruh koneksinya di dunia keuangan dan perbankan untuk menyelidiki secara menyeluruh grup investasi Surya tempat Bagas bekerja sebagai direktur senior. Dan yang paling penting, selidiki seluruh aset serta kredit macet keluarga Bapak Surya. Bersamaan dengan itu, aku memintanya menggali latar belakang Maya, menantu pertama keluarga itu. Aku butuh hasilnya dalam 48 jam. 2 hari kemudian, sebuah dokumen tebal dikirimkan kepadaku melalui kurir anonim. Aku duduk di ruang kerjaku yang terkunci rapat, membalik setiap halaman dengan hati-hati. Angka-angka dan fakta yang muncul di kertas membuatku berpindah dari satu rasa syok ke syok lainnya. Kenyataannya jauh lebih brutal daripada bayanganku. Grup investasi Surya sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang berkilau di luar. Di permukaan, mereka memamerkan proyek properti dan reksadana, tetapi di dalam buku besar, keuangannya sudah defisit parah. Mereka menanggung kredit macet bernilai fantastis dari beberapa bank dan diam-diam ditekan oleh sindikasi pinjol ilegal. Dan rentenir, ayah Bagas, Bapak Surya, yang dikenal sebagai calon mertua yang santai, ternyata adalah seorang penjudi kelas kakap yang telah membakar puluhan miliar rupiah di kasino-kasino lintas negara. Dan yang paling tragis adalah berkas tentang Mbak Maya. Nama aslinya adalah Maya Wirawan, putri tunggal seorang pengusaha garmen yang sangat terkenal 10 tahun lalu. Saat itu, keluarga Bapak Surya, dengan kedok keluarga priayi dan terpelajar, aktif mendekati dan mengatur perjodohan antara Maya dan putra sulung mereka. Setelah menikah, melalui manipulasi psikologis dan penipuan, penandatanganan surat jaminan bank, keluarga Bapak Surya secara bertahap menguras habis perusahaan garmen keluarga Wirawan. Ketika perusahaan itu dinyatakan pailit, ayah Maya terkena stroke karena stres berat, lumpuh separuh badan, dan bertahan hidup hanya dari bantuan pengobatan yang diberikan secuil demi secuil oleh keluarga Surya. Sedangkan putra sulung yang katanya pergi dinas itu, sebenarnya sudah kabur ke luar negeri sejak 3 tahun lalu karena terlibat kasus penipuan, meninggalkan Maya sendirian menanggung siksaan dari Ibu Lestari dan Bagas sebagai pelampiasan. Maya tidak bisa bercerai, tidak bisa lari, karena mereka memegang surat-surat utang atas nama Maya dan menggunakan nyawa ayahnya yang cacat sebagai ancaman. Aku menutup dokumen itu, dadaku naik turun menahan napas yang tercekat. Aku melihat bayanganku sendiri terpantul pada nasib Mbak Maya. Jika aku menutup mata dan melangkah ke pernikahan ini, skenario lama akan terulang dengan sempurna. Perusahaan media dan event organizer di Jakarta yang kubangun selama 6 tahun, hartaku yang bernilai puluhan miliar, akan dikuras habis melalui skema, perjanjian pranikah dan kuasa investasi. Dan ketika aku tak punya nilai guna lagi, mereka akan melempariku ke gudang bawah, memaksaku makan nasi campur air putih, dan menahan cambukan rotan persis seperti wanita malang itu. Kesadaran ini menghantam benakku dengan kejam, tetapi sangat kuperlukan. Aku berdiri, berjalan ke jendela kaca besar, menatap arus lalu lintas Jakarta yang padat. Orang lemah akan menangis, orang biasa akan lari ketakutan. Tapi aku adalah seorang pengusaha. Dunia bisnis mengajarkanku bahwa cara terbaik untuk menghadapi penipu adalah membiarkan mereka percaya bahwa mereka telah berhasil menipumu, sampai mereka mempertaruhkan seluruh modalnya di meja judi terakhir. Saat itulah, kau tarik tangganya dan biarkan mereka jatuh bebas ke jurang. Aku tidak bisa menyelamatkan Mbak Maya dengan lapor polisi sekarang juga, karena belum ada bukti konkret tentang perampasan aset. Jika hanya KDRT, dengan koneksi gelap yang mereka miliki, mereka akan menggunakan uang untuk membungkam kasus, dan Mbak Maya akan semakin menderita. Aku harus mencari cara untuk menghubungi
Mbak Maya, menciptakan aliansi dalam bayang-bayang. Tapi pertama-tama, aku harus bermain peran sebagai mangsa lugu yang dimabuk asmara, agar mereka percaya diri dan mempercepat proses lamaran. Aku mengangkat telepon, berinisiatif menghubungi Bagas. Sudut bibirku terangkat, membentuk senyum sedingin es. Permainan tahta ini baru saja dimulai. Seminggu setelah malam hujan badai yang mengerikan itu, aku menerima undangan. Makan malam intim dari Ibu Lestari dan Bagas di sebuah restoran fine dining mewah di lantai atas Hotel Bintang 5 di Jakarta. Ruangan VIP dihias begitu, megah dengan lilin, mawar merah, dan alunan biola. Di permukaan, ini adalah makan malam hangat untuk membicarakan rencana pernikahan. Namun, di mata yang sudah menembus niat iblis mereka, aku tahu ini adalah jebakan lamaran yang disiapkan dengan kata-kata manis dan niat yang sangat keji. Aku mengenakan gaun sutra putih yang elegan, dengan riasan natural, memainkan peran secara sempurna sebagai wanita yang tenggelam dalam kebahagiaan bersiap menjadi pengantin. Begitu aku masuk, Bagas langsung menarik kursi untukku, sementara Ibu Lestari tersenyum cerah dan menggenggam tanganku. Kirana, sudah datang nak, ayo duduk. Hari ini Ibu sengaja pesan chef khusus untuk memasak menu Prancis kesukaanmu. Ibu sudah berunding dengan Bagas. Usia, kalian berdua sudah tidak muda lagi, karier juga sudah mapan. Orang pintar, bilang bulan depan adalah bulan baik, paling bagus untuk menikah. Ibu ingin mempercepat, kita adakan acara lamaran besar-besaran pertengahan bulan, lalu akhir bulannya langsung resepsi akbar. Pernikahan itu cuma sekali seumur hidup, keluarga Surya tidak akan membiarkanmu kekurangan apapun. Iya, sayang, sambung Bagas. Aku ingin seluruh dunia tahu kamu adalah istriku. Lagi pula, perusahaanku kebetulan sedang mau restrukturisasi, memperluas mega proyek properti. Kalau kita cepat menikah secara sah, aku akan memasukkanmu ke jajaran direksi perusahaan keluarga. Kita ini satu keluarga, aku nggak mau. Kamu harus susah payah mikirin perusahaanmu yang kecil itu sendirian. Lelah, kan? Sandiwara dimulai. Mereka menggunakan kedok keluarga konglomerat untuk melukiskan masa depan gemilang, menyerang kelemahan psikologis wanita yang ingin dilindungi dan dimanjakan. Jika aku adalah aku seminggu yang lalu, aku pasti akan sangat terharu. Namun sekarang, setiap kata yang mereka ucapkan langsung, kuterjemahkan menjadi bahasa perampasan. Menikah cepat agar aku tak punya waktu, menyadari kejanggalan finansial, masuk ke direksi agar aku ikut menanggung utang, dan tidak mau melihatku lelah adalah langkah pertama merampas perusahaanku. Aku menundukkan kepala, pura-pura tersipu malu, pipiku merona. Aku mengusap rambutku, berpura-pura terharu sampai nyaris menangis. Bu, Mas Bagas, kalian perhatian sekali padaku, aku sampai tidak tahu harus bilang apa. Aku juga ingin cepat-cepat saja jadi istri Mas Bagas dan merawat ibu dan bapak. Tapi perusahaan saya sekarang sedang ada beberapa kontrak besar yang belum selesai pembukuannya. Urusan penggabungan aset atau transfer saham sepertinya butuh waktu agak lama untuk diurus secara legal. Aku takut malah merepotkan pekerjaan besar Mas Bagas. Ya ampun, istriku yang polos. Kamu nggak usah pusingin urusan administrasi yang ribet itu. Soal pembukuan dan pajak, tim pengacara dan akuntanku yang akan urus semua. Kamu cukup tanda tangani perjanjian pranikah dan setuju menggabungkan aset agar kita punya satu dana investasi keluarga. Paham kan? Dengan begitu, kita bisa dapat potongan pajak perusahaan yang sangat besar, tapi uangmu tetap uangmu. Aku cuma pinjam namamu untuk mengelolanya biar kamu nggak pusing. Kamu cukup tenang jadi pengantin yang cantik, badai di luar sana biar aku yang hadapi. Bagas benar, nak, sahut Ibu Lestari. Perempuan sepintar apapun, ujung-ujungnya tidak akan bisa mengalahkan pentingnya keluarga. Kalau kamu percayakan uangmu untuk dikelola suami, mana mungkin hilang. Keluarga ibu sudah turun-temurun tinggal di Jakarta, yang paling dijunjung tinggi adalah nama baik dan kepercayaan. Kamu serahkan saja padanya. Nanti setelah kamu melahirkan cucu, untuk ibu, seluruh harta ini juga akan jadi milikmu dan anakmu, kan? Si Maya, dulu maksud ibu, di rumah ini semua menantu diperlakukan adil. Ibu Lestari nyaris keceplosan menyebut nama Maya, tetapi dengan cepat menelannya kembali. Mereka pernah menggunakan lagu yang sama persis untuk menipu keluarga. Maya 10 tahun lalu. Perjanjian pranikah yang disamarkan sebagai pengelolaan aset, keluarga demi menghindari pajak, padahal itu adalah jebakan mematikan untuk mencabut seluruh hak kendali keuanganku. Sekali aku tanda tangan, uangku akan mengalir langsung ke rekening kosong untuk membayar utang-utang rentenir mereka. Aku menatap mata Bagas. Mata itu memancarkan kedalaman cinta yang seakan sangat tulus. Pria ini benar-benar iblis berwajah malaikat. Aku perlahan menarik tanganku dari genggamannya, mengambil gelas red wine di meja,
dan menyesap. Sedikit untuk menyembunyikan senyum dingin di sudut bibirku. Mas Bagas dan Ibu benar juga. Bertahun-tahun aku berbisnis rasanya capek juga. Kalau Mas memang niat mau membantuku menanggung semuanya, tentu saja aku setuju. Kalau begitu, Mas suruh pengacara siapkan draft perjanjian penggabungan aset dan pranikahnya ya. Kalau sudah selesai bawa ke aku untuk dibaca, nanti aku tanda tangani tepat di hari acara lamaran kita. Sekalian buat kenang-kenangan bersejarah. Bagaimana menurut Ibu? Wah, ide bagus sekali. Ya ampun Ibu senang sekali, seru Ibu Lestari. Kamu memang anak yang paling pengertian. Biar Ibu langsung telepon gedung pernikahan, paling mewah di Jakarta. Acara ini harus dibuat semegah mungkin. Undang semua, pejabat dan orang-orang besar biar keluarga kita makin disegani. Aku sudah tahu istriku pasti pintar. Terima kasih kepercayaannya ya, sayang. Kamu tenang saja, aku bersumpah akan menggunakan sisa hidupku untuk membahagiakanmu. Wajah mereka tampak berseri-seri, tak mampu menyembunyikan keserakahan dan kemenangan di mata mereka. Mereka pikir mereka sudah berhasil mengikatku ke tiang dan siap mencabuti buluku. Tapi mereka tidak tahu bahwa keputusanku menandatangani kontrak di hari lamaran adalah sebuah langkah mundur taktis. Aku menggunakannya untuk mengulur waktu. Aku butuh waktu untuk mendekati Mbak Maya dan butuh waktu bagi pengacaraku untuk membalikan klausul dalam kontrak iblis. Itu menjadi hukuman mati finansial bagi grup perusahaan mereka. Makan malam berakhir dengan tawa palsu yang memenuhi ruangan. Ketika Bagas mengantarku sampai depan pintu apartemen, ia menunduk hendak menciumku. Namun, aku dengan lihai memalingkan wajah sehingga ciumannya hanya menyerempet pipiku. Aku beralasan sangat lelah, mendorongnya pelan, lalu melambaikan tangan. Berdiri di balik pintu kayu apartemenku yang tertutup rapat, aku menggosok pipiku yang diciumnya dengan punggung tangan sampai memerah. Rasa jijik memuncak. Jebakan lamaran telah dipasang. Mereka ingin menggunakan pesta mewah untuk merampas hartaku. Kalau begitu, aku akan menjadikan pesta lamaran itu sebagai tempat saksi runtuhnya keluarga mereka. Dalam permainan ini, siapa yang lebih kejam, dialah pemenangnya. Dan aku tidak pernah mengenal ampun untuk musuh. Setelah pesta lamaran palsu itu, aku tahu waktuku tidak banyak. Perjanjian penggabungan aset yang terus didesak oleh Bagas dan Ibu Lestari ibarat pedang. Kematian yang sedang diasah untuk ditempelkan ke leherku. Namun mereka tidak tahu bahwa sebelum pedang itu menyentuh kulitku, aku diam-diam telah menebarkan jaring raksasa yang menutupi seluruh keluarga Surya. Tetapi, agar jaring ini benar-benar menjerat kuat tanpa celah hukum, aku butuh mata-mata dari dalam. Seseorang yang tahu setiap sudut villa mewah itu. Seseorang yang kebenciannya sudah merasuk sampai ke tulang sumsum. Orang itu, tidak lain, adalah Mbak Maya. Mendekati Mbak Maya bukanlah hal mudah. Villa keluarga Surya selalu dijaga oleh Ibu Lestari yang bertindak seperti kepala sipir. Sementara Bagas telah memasang CCTV di semua titik keluar masuk utama. Aku harus mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk menyewa detektif swasta guna menguntit jadwal harian Ibu Lestari selama 3 hari berturut-turut. Dengan cepat, aku menemukan celah yang sempurna. Setiap hari Kamis sore, Ibu Lestari akan pergi ke sebuah klub spa dan arisan sosialita papan atas untuk berendam air rempah dan bermain mahjong. Biasanya ia baru pulang jam 6 sore, sementara Bagas sedang sibuk di kantor grup investasinya, pusing menghadapi para penagih utang yang terus meneror menuntut pembayaran bunga mencekik. Kamis sore jam 3, aku mengemudikan mobil dan parkir di gang samping rumah, tepat di posisi saat aku berdiri di malam hujan deras itu. Aku tidak memencet bel pintu utama. Mengenakan jaket warna gelap dan topi yang ditarik menutupi wajah, aku menggunakan jepit rambut besi yang sudah kusiapkan untuk mencongkel kunci pintu besi berkarat di halaman belakang. Bertahan hidup bertahun-tahun di kos-kosan Reyot saat awal merantau ke Jakarta telah mengajariku berbagai kemampuan survival, termasuk membuka gembok butut. Pintu terbuka dengan bunyi derit pelan. Aku menyelinap masuk ke taman belakang, yang sepi. Suasananya begitu sunyi menakutkan. Hanya terdengar desir angin di antara pepohonan besar. Aku berjingkat menuruni tangga berlumut yang langsung, mengarah ke dapur kotor dan gudang bawah tanah. Dari cahaya remang-remang, ventilasi kecil, aku melihat Mbak Maya. Ia sedang duduk lesehan di atas lantai semen yang dingin, membungkuk menyikat. Noda membandel di lantai ubin dengan sikat kecil. Tubuhnya yang kurus tenggelam, dalam baju lusuhnya yang kebesaran. Bahunya bergetar seiring ritme sikatannya, yang melelahkan. Aku melangkah maju, sengaja membiarkan ujung sepatuku mengetuk lantai pelan. Mbak Maya tersentak kaget, sikatnya jatuh. Ia berbalik, matanya membelalak penuh kepanikan, dan secara refleks kedua tangannya melindungi kepala, seolah menunggu cambukan rotan mendarat padanya. Ketika ia menyadari yang berdiri di hadapannya adalah aku,
wajahnya yang pucat, pasti berubah dari ketakutan menjadi syok luar biasa. Ia memanggil namaku dengan bibir bergetar, suaranya parau seperti orang kehabisan napas, bertanya mengapa aku ada di sini. Kalau sampai ibu mertuanya tahu, aku dan dia pasti akan dibunuh. Ia terus menggerakkan tangannya, mundur ke sudut tembok, memohon padaku untuk segera pergi dan jangan ikut campur urusan keluarga ini. Selamatkan dirimu, sebelum mereka menelanmu mentah-mentah, katanya. Aku mendekat, berlutut satu kaki di atas lantai semen yang basah, dan menggenggam erat kedua tangannya yang kurus, dingin, dan penuh bekas luka. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang kosong, menegaskan setiap kata dengan jelas. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak datang untuk melarikan diri. Aku sudah tahu semuanya. Tahu tentang malam hujan saat Ibu Lestari mencambuknya dengan rotan. Tahu tentang drama kakak sulung yang dinas luar negeri. Dan tahu tentang bagaimana perusahaan garmen ayah Mbak Maya dikuras habis hingga bangkrut oleh keluarga ini. Saat aku menyebut tentang ayahnya yang lumpuh, batas pertahanan terakhir Mbak Maya runtuh. Ia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tangisan pilu yang terpendam di kerongkongannya terdengar begitu hancur dan tragis. Ia bercerita bahwa ia hidup lebih buruk dari kematian selama 5 tahun. Terakhir, mereka mengancamnya dengan biaya rumah sakit yang pas-pasan demi menjaga nyawa ayahnya. Mereka mengurungnya di bawah tanah, memaksanya bekerja, rodi dari subuh hingga larut malam, makan sisa makanan, minum air mentah, dan menerima cambukan kapanpun bisnis mereka sedang bermasalah. Berkali-kali ia memikirkan untuk bunuh diri. Tetapi membayangkan ayahnya akan ditendang keluar dari rumah sakit, ia menggigit bibir, menahan segala hinaan, dan hidup seperti hantu. Aku memeluk bahunya yang bergetar, menyalurkan ketegasan yang kejam padanya. Aku berbisik di telinganya dengan jelas. Aku menyuruhnya berhenti menangis. Air mata tidak akan menyelamatkan ayahnya, juga tidak akan mencuci bersih dosa keluarga Surya. Hanya kekuasaan dan uang yang bisa menginjak-injak mereka. Aku memberikan tawaran. Jika ia setuju bekerja sama menjadi mata-mataku, memberikanku bukti dari dalam, aku bersumpah atas nyawa dan seluruh hartaku. Aku akan mengeluarkan dia dan ayahnya dari neraka ini dengan aman, terhormat, dan kepala tegak. Lebih dari itu, aku sendiri yang akan menjebloskan iblis-iblis yang telah menginjaknya ke penjara, memaksa mereka merasakan bagaimana rasanya, kehilangan semua yang mereka agungkan. Mbak Maya menatapku. Mata bengkaknya untuk pertama kali memancarkan seberkas cahaya yang berbeda. Itu bukan lagi kepasrahan, melainkan api kebebasan, api balas dendam yang sudah terlalu lama terkubur di bawah abu. Ia mengangguk kuat, mencengkeram tanganku hingga kukunya menancap ke kulitku. Ia bersumpah akan melakukan apa saja, asalkan bisa melihat keluarga Surya hancur. Sekalipun harus menukarnya dengan nyawanya sendiri, ia tidak akan menyesal. Aliansi kami dibentuk tepat di gudang bawah tanah yang gelap itu. Sebuah aliansi antara dua wanita, yang satu berada di puncak kekuasaan bisnis, dan yang satu lagi berada di dasar lumpur penindasan. Keluarga iblis Surya sama sekali tidak menyadari bahwa kekejaman mereka sendirilah yang menetaskan bom waktu tepat di jantung villa kokoh mereka. Sebelum pergi, aku menyelipkan sebuah ponsel jadul hanya bisa telepon dan SMS, yang sudah kupasang nomor prabayar tak terdaftar ke saku Mbak Maya. Aku mengajarinya cara menghubungi secara rahasia dan jam-jam paling aman. Sejak pintu besi samping itu tertutup di belakangku, perjudian darah ini resmi dimulai, tanpa jalan kembali. Proses pengumpulan bukti berjalan diam-diam, hati-hati, namun sangat menegangkan. Persis seperti berjalan di atas ladang ranjau. Sedikit saja lengah, aku dan Mbak Maya akan hancur berkeping-keping. Berkas-berkas dari detektif, swasta di luar, sedetail apapun, hanyalah puncak gunung es. Untuk menyeret keluarga Surya ke jurang hukum, aku butuh buku besar hitam yang disembunyikan di dalam brankas, bukti aliran dana kotor, dan yang terpenting, bukti rekaman. Penyiksaan kejam yang dilakukan Ibu Lestari kepada Mbak Maya yang merampas hak asasinya. Pada suatu malam, dengan alasan berkunjung dan membawakan sarang walet, aku dengan sengaja menumpahkan segelas jus buah ke jaketku sendiri. Ibu Lestari langsung memaki Mbak Maya karena tidak membersihkan lantai dengan benar. Lalu, dengan sok ramah menyuruhku ke kamar untuk berganti baju. Memanfaatkan beberapa menit singkat itu, aku menyelipkan sebuah tas zip hitam kecil ke tangan Mbak Maya. Isinya 3 buah kamera pengintai mikro yang disamarkan sebagai kancing, baju dan kepala baut. Ini adalah alat canggih yang dipesan khusus oleh tim IT. Perusahaanku bisa terhubung ke Wi-Fi secara otomatis dan mengirim data langsung ke server di luar negeri tanpa menyimpan data di perangkat agar tidak terlacak. Hari-hari berikutnya, Mbak Maya menunjukkan keberanian dan kecerdikan yang luar biasa.
memanfaatkan waktu saat membersihkan ruang kerja Bapak Surya, ruangan yang selalu dikunci tapi hanya Mbak Maya yang diizinkan masuk setiap pagi untuk mengepel. Ia berhasil memasang kamera di celah bingkai lukisan kaligrafi yang tergantung tepat di atas brankas tanam. Satu lagi dipasang diam-diam di sudut, langit-langit dapur kotor, tempat penyiksaan rutin terjadi. Kurang dari 48 jam kemudian, serverku mulai menerima data pertama. Duduk di ruang kerja yang terkunci, mataku terpaku pada layar monitor. Kedua tanganku mengepal kuat hingga urat-uratnya menonjol. Melalui lensa kamera di sudut dapur, aku menyaksikan pemandangan biadab yang berulang. Ibu Lestari dengan wajah penuh kebencian dan superioritas, memakai sepatu hak lancip menendang perut Mbak Maya saat ia tak sengaja menggores gelas kristal. Aku melihat Bagas, pria yang berlagak gentleman itu, dengan santai menyiramkan semangkuk sup panas ke lantai, lalu memaksa Mbak Maya berlutut mengelapnya dengan tangan kosong sambil terus melontarkan cacian yang merendahkan martabat Maya dan keluarganya. Setiap video yang tersimpan adalah sayatan pisau pada kesabaranku. Ada malam-malam di mana melihat Mbak Maya meringkuk memeluk luka yang berdarah. Sambil tertidur di bawah tangga, aku ingin membuang semua rencana ini dan langsung memanggil polisi. Tapi rasionalitasku sebagai pebisnis menahanku. KDRT mungkin akan membuat mereka didenda atau dikecam publik, tapi mereka masih punya uang dan koneksi. Mereka akan menyuap jalan keluar dan beberapa bulan kemudian, mereka akan hidup bebas lagi. Aku tidak ingin mereka hanya lecet. Aku ingin memutus urat nadi mereka, membuat mereka kehilangan seluruh harta, martabat, dan merasakan keputusasaan paling absolut. Sejalan dengan pengumpulan bukti penyiksaan, dari sisi keuangan juga mulai ada terobosan. Melalui kamera di ruang kerja, kami merekam Bapak Surya saat membuka brankas. Angka PIN-nya dengan cepat kucatat dan kukirimkan ke Mbak Maya. Melalui ponsel jadul itu, Mbak Maya mengabarkan bahwa pada Minggu pagi, seluruh keluarga Surya akan pergi menghadiri perayaan ulang tahun seorang pejabat provinsi. Ia akan punya waktu 30 menit untuk beraksi. Minggu pagi itu, jantungku berdegup seperti jenderang perang saat mengawasi, langsung dari kamera. Mbak Maya diam-diam masuk ke ruang kerja, tangannya gemetar namun mantap memencet angka di brankas. Klik, pintu brankas terbuka. Di dalamnya bukan hanya emas, tapi beberapa buku catatan hitam tebal. Mbak Maya, menggunakan ponsel kamera resolusi tinggi yang sudah kuajari cara pakainya, memotret halaman demi halaman buku itu. Itu adalah daftar pinjaman rentenir bernilai fantastis, kontrak agunan aset, fiktif, dan bukti transfer gelap ke sindikat judi internasional milik Bapak, mertua. Lebih dari itu, ia juga berhasil memotret dokumen asli surat utang yang dipaksakan keluarga Surya kepada ayahnya bertahun-tahun lalu, belenggu yang mengikat hidupnya selama ini. Ketika file foto terakhir berhasil diunggah ke server luar negeri dengan aman, aku menghela napas panjang, bersandar ke kursi dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Di tanganku sekarang bukan lagi potongan teka-teki yang acak. Gunungan, bukti ini ibarat bom nuklir yang sudah aktif. Mulai dari buku hitam, bukti, pencucian uang, utang pinjol, hingga puluhan video penyiksaan fisik dan mental. Mbak Maya telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Kini, sisa permainan ada di tanganku. Aku dengan hati-hati mengenkripsi seluruh data, membackupnya menjadi 3 salinan, dan mengirimkannya kepada pengacara Hendra serta teman-teman kepercayaanku di media massa untuk berjaga-jaga. Keluarga iblis Surya masih tertidur pulas dalam mimpi tentang pernikahan yang akan menyelamatkan perusahaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa malaikat maut sudah duduk manis di ruang tamu mereka, tinggal menunggu dentang jam eksekusi. Ketika bukti-bukti mematikan itu sudah tersimpan aman, aku mulai menarik jaring. Tapi sebelum pertempuran terakhir meledak, Bagas berinisiatif mengeluarkan serangan psikologis mematikan untuk memaksaku masuk perangkap lebih awal dari jadwal. Ia tidak sadar bahwa memanipulasi mental seorang wanita yang membangun kerajaan bisnis dari nol adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasanku. Itu terjadi pada malam berhujan deras, hawa dingin musim hujan Jakarta menusuk tulang. Apartemenku diselimuti cahaya lampu kuning yang hangat. Pukul 9 malam, bel pintu berbunyi berkali-kali. Aku membuka pintu, dan di depanku berdirilah Bagas. Penampilannya sangat berbeda hari ini, tidak ada lagi gaya necis dengan rambut berpomade. Kemeja putihnya berantakan, dasinya longgar, matanya memerah. Wajahnya memancarkan kelelahan luar biasa dari seorang pria yang seolah baru saja menanggung langit yang runtuh. Jika aku belum melihatnya merokok sambil menonton ibunya menyiksa iparnya, aku pasti akan sakit hati dan memeluknya. Tapi saat ini, aku tahu sandiwara murahan baru saja dimulai. Kirana, aku lelah sekali. Aku benar-benar nggak tahu harus berpegangan pada siapa lagi. Boleh aku peluk kamu sebentar? Sebentar saja, aku menekan rasa mual, dengan lembut mengelus punggungnya,
menuntunnya duduk di sofa. Aku menuangkan segelas air hangat, memainkan peran sebagai calon istri yang pengertian. Aku mengernyitkan dahi, bertanya apa yang terjadi sampai dia terlihat sehancur ini. Bagas menundukkan kepalanya ke kedua tangannya, mengacak-acak rambutnya, dan menghela napas panjang yang menyedihkan. Dengan suara serak, gemetar, dan penuh ketulusan palsu, ia mulai membangun narasi yang sempurna. Ia bercerita bahwa grup investasinya sedang mengalami krisis arus kas sementara karena mitra besarnya di luar negeri tiba-tiba bangkrut, yang menyebabkan bank-bank di Indonesia serempak membekukan plafon kreditnya. Ia menggunakan istilah ekonomi yang rumit untuk menipu, seolah ini murni kecelakaan pasar biasa. Maafkan aku, Kirana. Seharusnya hari-hari persiapan pernikahan ini aku memberimu senyuman, membuatmu jadi pengantin paling bahagia. Tapi sekarang aku malah bawa beban buatmu. Seminggu ini aku nggak bisa tidur. Bapak dan ibu sudah tua. Kalau perusahaan keluarga ini hancur, mereka pasti nggak akan sanggup hidup. Aset keluargaku sebenarnya bernilai puluhan kali lipat dari utang kami, tapi tertahan di proyek yang macet, jadi nggak bisa dicairkan sekarang. Aku sudah pinjam kemana-mana, tapi semua orang takut dengan kondisi ekonomi saat ini. Sampai di sini, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, kedua tangannya yang besar menggenggam tanganku erat. Serangan mental utamanya pun diluncurkan. Kirana, aku cuma punya kamu. Perjanjian penggabungan aset yang sedang diurus, pengacara, bisakah kamu tanda tangani lebih cepat? Bukan berarti aku mau ambil uangmu, kamu tahu aku kan? Aku mending mati daripada manfaatin wanita yang kucintai. Aku cuma butuh legalitas perusahaanmu dan aset bersihmu sebagai jaminan sementara selama 3 bulan biar bank mau mencairkan dana talangan. 3 bulan aja, sayang. Kalau proyekku sudah jalan lagi, aku kembalikan semuanya, bahkan aku kasih setengah saham grup untukmu. Kalau kamu nggak bantu aku, keluargaku bakal kehilangan segalanya. Pernikahan kita juga nggak akan bisa terjadi. Tolong aku, sayang. Setiap kata-katanya mengalir seperti madu, membangkitkan rasa kasihan, memposisikanku sebagai dewa penyelamat, sekaligus melukiskan keuntungan besar di masa depan. Ini adalah teknik gaslighting tingkat dewa, membuat korban merasa pengorbanannya adalah tindakan mulia demi cinta, dan jika menolak, korban akan merasa sebagai sosok egois yang kejam penghancur kebahagiaan. Dulu mereka pakai lagu ini untuk menghancurkan keluarga Mbak Maya hingga bangkrut total. Aku menatap dalam matanya, memeras beberapa tetes air mata. Aku pura-pura panik, menarik tanganku dari genggamannya, meremas jari-jariku sendiri dengan ekspresi sangat serba salah. Ya ampun, Mas Bagas. Kenapa masalah sebesar ini baru bilang sekarang? Aku ini, calon istrimu, lihat keluargamu susah begini aku juga sakit hati. Tapi, kalau pakai perusahaanku buat agunan bank, aku nggak bisa mutusin sendiri sekarang, juga. Kamu tahu kan? Aku punya pemegang saham lain, dan dewan direksi sangat ketat soal risiko cross-collateralization. Apalagi pengacaraku juga butuh waktu, periksa klausulnya biar nggak melanggar hukum perusahaan. Beri aku waktu, beberapa hari ya buat rapat sama shareholder dan meyakinkan mereka, aku janji, bakal usaha sekuat tenaga buat bantu kamu. Begitu penolakan halus nan logis itu keluar dari mulutku, suasana di ruangan mendadak berubah. Suhu seolah turun hingga minus derajat. Bagas tidak menangis, tidak memukul, tidak memaki. Namun dalam sepersekian detik, topeng pria malang itu robek. Matanya yang tadi memelas tiba-tiba menegang, memancarkan kilatan, kejam, dingin, dan gila bak tatapan ular kobra yang bersiap mematuk mangsanya. Bersamaan dengan itu, tangannya terulur mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya sedingin es, sekeras tang besi. Ia meremas begitu kuat hingga aku merasa tulang pergelangan tanganku akan remuk. Rasa sakit menjalar ke otakku, tapi aku menggigit bibir, tidak mengeluarkan suara jeritan, dan tetap mempertahankan tatapan polos nan bingung ke arahnya. Perang psikologis mencekam terjadi dalam kesunyian. Ia sedang mengujiku, mencari tahu apakah aku benar-benar terkendala masalah hukum, ataukah aku mulai curiga, dan stotan mencoba menghindar. Sedangkan aku mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menjaga detak jantungku agar tidak panik dan otot wajahku agar tidak menunjukkan ketakutan. Aku harus membuktikan padanya bahwa aku hanyalah boneka penurut yang terhambat birokrasi, bukan pengkhianat. Hanya 3 detik kemudian, cengkeraman mengerikan itu perlahan mengendur. Tatapan kejamnya padam, digantikan kembali oleh kelembutan palsu yang disarungkan kembali secara sempurna hingga membuat bulu kuduk merinding. Ia mengusap pelan pergelangan tanganku yang memerah akibat cengkeramannya, lalu tersenyum pahit. Maafkan aku sayang. Aku kasar ya sampai kamu kesakitan? Aku terlalu stres, sampai hilang kendali. Aku ngerti, perusahaan itu keringatmu, kamu harus
tanggung jawab ke shareholder. Pelan-pelan saja kamu pikirkan dan bujuk mereka. Apapun yang terjadi, aku nggak akan nyalahin kamu. Ya sudah, aku pulang dulu, nggak mau ganggu kamu istirahat. Jangan terlalu dipikirkan ya. Ia berdiri, berjalan gontai keluar menuju pintu. Sebuah akting mundur yang sangat brilian. Jika aku tidak berhati baja, aku mungkin akan memanggilnya kembali dan menandatangani semua kertas itu demi mengobati lukanya. Tapi aku hanya berdiri melihat pintu tertutup. Ketika suara langkahnya menghilang di lorong apartemen, aku memijat pergelangan, tanganku yang nyeri. Sisi gelap iblis telah menampakkan wujudnya. Cengkeraman, tadi adalah peringatan berdarah tentang apa yang akan terjadi jika aku menjadi tidak berguna di mata mereka. Kekejaman telah mendarah daging di keluarga yang berlindung di balik senyum priayi itu. Aku tersenyum, senyum yang tak kalah dingin dan kejam. Sandiwara manipulasinya gagal. Ia pikir ia adalah pemburu yang menyudutkan mangsanya ke pojok tembok, tapi ia tidak tahu mangsa itu telah mengunci pintu dari luar, mengurungnya, bersama kawanan serigala kelaparan. Pertarungan mental ini telah ia menangkan, tidak, ia kalah telak. Dan harga yang harus dibayar adalah kontrak yang akan mengirim seluruh keluarga Surya ke neraka. Hanya 3 hari setelah malam Bagas berakting murahan di apartemenku, keluarga Surya memutuskan mengeluarkan serangan psikologis pamungkas mereka. Mereka sadar, memaksa pengusaha wanita berpengalaman dengan air mata tidaklah cukup. Mereka butuh umpan yang lebih mewah untuk menyempurnakan pencucian otak sebelum aku menandatangani dokumen hukum itu. Kali ini, Ibu Lestari sendiri, wanita berwajah malaikat berhati iblis itu turun. Tangan mengatur perjamuan super mewah di ruang VIP sebuah restoran Prancis, paling elit di Jakarta. Memasuki ruangan yang diterangi lampu gantung kristal, yang megah, kulihat Bagas dan Ibu Lestari sudah menunggu. Di meja terdapat beberapa botol anggur merah seharga puluhan juta. Bunga mawar impor bertebaran, di atas taplak meja putih bersih. Suasana ruangan dipenuhi aroma kemewahan, aristokrat, persis seperti cangkang konglomerat yang selalu mereka coba pamerkan. Aku masuk, tetap mengenakan topeng wanita mabuk asmara, sedikit canggung dan merasa bersalah, karena belum juga mencairkan uang untuk menyelamatkan keluarga. Suaminya, Kirana sayang, sudah datang, sini duduk dekat ibu. Hari ini ibu pesan restoran, siapkan menu-menu kesukaanmu. Beberapa hari ini si Bagas gundah gulana, katanya, takut membebanimu dan bikin kamu stres sampai sakit. Ibu marahi dia, habis-habisan. Kita ini mau jadi suami istri, keluarga, kalau ada susah ya, di-sharing. Bukannya malah saling menyiksa perasaan. Kamu jangan ambil hati, omongan Bagas kemarin ya. Kadang laki-laki kalau lagi panik urusan karier suka, gegabah. Aku menarik kursi dan duduk, sedikit menunduk. Tanganku bertaut di atas pangkuan, memerankan wajah calon menantu penurut yang sedang banyak pikiran. Iya, Bu, mana berani saya menyalahkan Mas Bagas. Saya sayang sekali padanya, lihat perusahaan keluarga kita lagi susah, saya juga ikut hancur. Saya sudah berkali-kali rapat dengan dewan direksi perusahaan saya. Beberapa hari ini saya sampai nggak bisa tidur mikirin gimana caranya bisa cepat beresin semuanya buat bantu keluarga kita. Tapi pemegang saham lama saya agak kaku soal risiko. Saya sedang pakai jaminan nama pribadi saya buat meyakinkan mereka. Kirana, aku tahu kamu capek karena aku, suara Bagas melembut. Lihat kamu, sekurus ini aku nyesel banget. Harusnya aku jadi pelindungmu, malah aku yang bikin kamu lari sana-sini. Pelan-pelan saja. Kalau pemegang saham memang mempersulit, nggak usah dipaksa, sayang. Mentok-mentoknya keluargaku jual saja. Beberapa villa di Bali buat bayar bank. Aku nggak bisa mengorbankan perasaanmu, cuma gara-gara uang. Cinta kita jauh lebih berharga dari apapun. Kata-kata manis penuh pengorbanan suci dari mulut pria bajingan ini membuatku rasanya ingin menyiramkan wine ini ke wajahnya. Jual villa di Bali? Perusahaan yang tenggelam dalam utang pinjol dan sertifikat yang sudah ditahan lintah. Darat, dari mana kalian punya aset bersih untuk dijual? Mereka mundur selangkah, untuk maju 10 langkah. Memanfaatkan cinta suci untuk memanipulasi empati, wanita. Dan saat inilah, kartu truf terakhir dari sandiwara cuci otak mereka secara resmi dimunculkan. Ibu Lestari dengan lembut membuka tas brandednya, mengeluarkan sebuah kotak, beludru merah marun dengan pinggiran emas yang sangat indah. Ia membuka kotaknya, pelan-pelan. Di bawah sinar lampu kristal, sebuah kalung mutiara laut selatan. South Sea Pearls. Asli, dengan butiran yang sangat besar dan berkilau mewah, terlihat di dalamnya. Kirana, lihat ini. Ini adalah kalung mutiara pusaka keluarga Surya, neneknya. Bagas dulu memberikannya pada ibu saat ibu pertama kali masuk jadi menantu, dengan pesan bahwa kalung ini hanya boleh diberikan kepada menantu perempuan tertua, orang yang akan memegang kunci brankas dan nasib seluruh keluarga besar. Ini. Si Maya. Dia itu nasibnya buruk, nggak pantas memegang barang seberharga. Ini.
Di mata ibu cuma ada kamu, dengan kecerdasan, ketangguhan, dan hatimu yang mulia. Kamu yang paling pantas jadi nyonya besar keluarga Surya yang sebenarnya. Hari ini, ibu resmi menyerahkan ini padamu. Ibu Lestari berdiri, berjalan ke belakangku, dan mengalungkan mutiara yang terasa dingin itu ke leherku. Rasanya persis seperti ada tali tambang yang sedang mengikat leherku bersiap mencekikku. Ia memegang bahuku, suaranya menjadi berat, penuh dengan filosofi kehidupan ala guru besar. Nak, sehebat apapun wanita di luar sana, tujuan akhirnya tetaplah rumah yang damai. Kamu sudah bekerja terlalu keras. Kerajaan bisnismu sekarang sudah sangat luar biasa. Tapi wanita yang terus-terusan kena panasnya dunia bisnis, bertarung, sana-sini, kecantikannya akan pudar, jiwanya akan kering. Itu menyedihkan. Nak, pesan ibu dari lubuk hati paling dalam. Setelah menikah, mundurlah, jadilah nyonya besar. Urusan operasional perusahaan, kamu serahkan saja surat kuasanya pada Bagas. Dia itu suamimu, dia ahli keuangan, dia akan memutar uangmu menjadi miliaran. Kamu cuma perlu merawat diri, belanja, nikmati hidup Mbak Ratu, lalu melahirkan cucu penerus keluarga ini. Wanita pintar adalah wanita yang tahu kapan harus mundur selangkah agar suaminya bisa maju. Kamu paham kan? Manipulasi psikologis tingkat dewa. Mereka melukiskan masa depan sebagai nyonya ratu untuk mengaburkan perampasan aset secara terang-terangan. Mereka ingin aku menyerahkan seluruh kendali hukum, harta, dan perusahaan, agar aku dengan ngoceh menjadi domba buta yang siap dicukur bulunya. Aku menundukkan kepala, mengangkat tangan menyentuh kalung mutiara di leherku. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa mataku memerah. Aku tahu ini adalah momen penentuan. Aku harus berakting sehebat mungkin, memerankan mangsa lugu yang telah sepenuhnya termakan obat bius, agar para pemburu ini kehilangan kewaspadaannya secara total. Aku mengangkat wajah melihat Ibu Lestari, lalu beralih menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. 2 tetes air mata palsu menetes di pipiku, sempurna hingga ke detail terkecil. Ibu, Mas Bagas, aku nggak tahu amal apa yang kulakukan di kehidupan. Sebelumnya sampai bisa jadi menantu ibu, jadi istri Mas Bagas. Dari kecil aku, berjuang sendiri, selalu harus pasang badan biar nggak diinjak orang. Belum pernah ada yang bilang padaku, kalau aku boleh istirahat, boleh mundur untuk dilindungi. Ibu benar, aku lelah dengan dunia bisnis. Kalau Mas Bagas sudah siap, jadi benteng pelindungku, buat apa aku pertahankan ego di luar sana, Kirana? Istriku, Bagas merespons, kamu menangis begini bikin hatiku hancur. Aku janji akan pakai nyawaku buat membalas kepercayaanmu. Aku menyandarkan kepalaku ke bahu Bagas, menyelesaikan drama wanita lemah ini. Mas, Ibu, aku setuju. Besok aku akan suruh pengacaraku berhenti memprotes dewan, direksi. Aku akan tanda tangani kontrak penggabungan aset dan surat kuasa itu. Semoga hartaku bisa bantu perusahaan keluarga kita melewati badai. Mulai sekarang, kuserahkan seluruh hidupku padamu, Mas. Ketika kalimat itu terucap, aku bisa merasakan otot Bagas mengendur lega. Dan, dari sudut mataku, kulihat Ibu Lestari tersenyum penuh kemenangan yang luar biasa puas. Mereka pikir mereka berhasil mencuci otakku. Mereka pikir kalung mutiara ini adalah tali kekang yang sempurna. Tapi mereka tidak tahu, air mata yang baru saja kujatuhkan ini adalah air mata belas kasihan terakhir untuk sebuah keluarga yang sedang melangkah menuju hari kiamat. Sang mangsa lugu telah tertidur lelap. Kini saatnya pisauku mulai menempel di leher mereka. Keesokan paginya, aku menelepon Bagas, memberitahunya bahwa aku sudah membereskan semua penolakan dari dewan direksiku. Dengan nada ceria dan polos, ala wanita yang bersiap menikah, aku memintanya segera mengirim draft final perjanjian penggabungan aset dan pranikah itu untuk kuperiksa sebagai formalitas. Terakhir, hanya 15 menit kemudian, emailku berbunyi. Kecepatan mereka mengirim dokumen, membuktikan bahwa mereka sudah menyiapkan jebakan hukum ini berbulan-bulan. Sebelumnya, hanya menunggu anggukanku. Aku mencetak kontrak setebal lebih dari 30 halaman itu dan membawanya ke kantor pribadi pengacara Hendra, pria yang bersamaku menyelidiki seluruh kebusukan keluarga Surya. Ruangan itu dipenuhi aroma kopi hitam pekat. Aku dan Kak Hendra duduk berhadapan, membalik halaman demi halaman yang disusun dengan bahasa hukum tingkat tinggi yang paling licik. Kak Hendra, perhatikan klausul mulai halaman 15. Mereka menuliskannya sangat abu-abu. Kelihatannya penggabungan aset untuk membentuk family fund, reksadana, keluarga. Tapi aslinya, klausul ini mewajibkanku menggunakan legalitas perusahaanku dan seluruh aset pribadiku sebagai jaminan tanpa syarat untuk kredit grup investasi Surya. Selain itu, klausul surat kuasa operasional menyelipkan hak penuh bagi Bagas untuk menandatangani surat utang atas namaku. Mereka bukan cuma mau merampok uangku,
tapi mau jadikanku tameng hidup buat nanggung semua utang pinjol gelap mereka. Benar-benar perampok berdasi, gumam Hendra. Kalau kamu lugu dan tanda tangan, ini, Kirana, hanya dalam 3 bulan setelah grup Surya Pilot, semua rumah, mobil, perusahaan, dan rekeningmu akan disita bank dan rentenir. Bahkan sebagai penjamin tanpa syarat, kamu bisa dipidanakan kalau terbukti ada penipuan, pinjaman. Mereka sudah siapkan skema cuci tangan yang sangat biadab. Apa rencanamu, Kirana? Kalau kamu tolak tanda tangan, mereka akan langsung batal nikah, dan rencana kita menghancurkan mereka akan terhenti. Aku bersandar di kursi kulit, menyipitkan mata. Ujung bibirku membentuk senyuman yang sangat dingin. Dunia bisnis adalah medan perang. Saat musuh memberimu secangkir racun, cara terbaik bukan membuangnya, melainkan diam-diam mencampurkan racun yang jauh lebih mematikan ke dalamnya, lalu tersenyum dan mengangkat gelas untuk bersulang dengan mereka. Siapa bilang aku akan menolak? Aku akan tanda tangan, Kak Hendra. Aku akan tanda tangan dengan sangat bahagia dan sukarela tepat di hari acara lamaran dan resepsi di depan seluruh keluarga besar mereka. Tapi kontrak yang kutandatangani nanti bukan draft ini, Kak Hendra. Aku butuh kemampuan hukum terhebatmu. Buat draft kontrak balasan. Tampilan luar, font, margin, dan gaya bahasanya harus persis sama dengan buatan pengacara mereka agar mereka tidak curiga saat sekilas membacanya. Tapi, di klausul intinya, sisipkan ranjau hukum. Pertama, klausul jaminan. Tambahkan frasa jaminan hanya berlaku apabila grup investasi Surya dapat membuktikan kondisi finansial positif dan tidak memiliki kredit macet atau utang jatuh tempo pada saat penandatanganan. Mereka kan lagi tenggelam di kredit macet. Klausul ini otomatis membatalkan jaminanku. Kedua, klausul kematian. Sisipkan perjanjian perdata silang. Apabila pihak pertama, Bagas dan keluarganya, terbukti melakukan kecurangan finansial, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, atau penipuan dalam pernikahan, maka kontrak penggabungan aset ini secara otomatis berubah menjadi kontrak denda. Pelanggaran. Seluruh sisa aset jaminan dan saham pihak pertama di grup Surya akan secara otomatis dipindahnamakan kepadaku sebagai ganti rugi imaterial. Tolong sembunyikan kalimat ini dengan sangat rapi di tengah-tengah paragraf panjang tentang hukum perseroan, jadi kalau mereka baca sekilas mereka hanya pikir itu klausul standar. Strategi yang sangat mematikan, tapi sangat berisiko, Hendra mengingatkan. Mereka juga punya pengacara. Kalau mereka bawa draft editan ini ke pengacara, mereka buat dicek ulang sebelum tanda tangan, kita bakal ketahuan. Makanya, kita tidak akan mengirim ulang draft ini lewat email ke mereka. Cetak saja draft ini, stempel dengan cap kertas yang persis sama dengan milik pengacara, mereka. Saat hari pernikahan nanti, saat semua perhatian tertuju ke panggung, lampu flash kamera terus menyala, dan euforia kemenangan mereka mencapai puncaknya. Aku akan melakukan trik menukar dokumen. Mereka tidak akan punya waktu dan ketenangan untuk membaca ulang kontrak 30 halaman di atas panggung. Mereka hanya akan melihat tanda tanganku, dan mereka akan terjun bebas seperti laron masuk ke api. 3 hari berikutnya, aku sibuk berpura-pura fitting baju pengantin dan memilih tempat bulan madu bersama Bagas. Setiap kali bertemu, aku pura-pura sedih, mengeluh bahwa perusahaanku baru saja mencairkan banyak uang kas untuk membereskan pembukuan, bersiap menggabungkan semuanya ke kas keluarga. Aku menciptakan ilusi bahwa aku sudah mempertaruhkan semua modalku tanpa jalan kembali. Kepuasan terlihat jelas di wajah Bagas dan Ibu Lestari. Mereka memperlakukanku seperti ratu, seperti angsa bertelur emas yang siap dicabut bulunya. Di dalam bayang-bayang, Mbak Maya terus menggunakan ponsel jadul dariku untuk memberi update. Ia SMS bahwa beberapa hari terakhir, para debt collector sudah mulai melempar kotoran dan cat merah ke gerbang belakang kantor grup Surya. Keluarga Surya sedang kepanasan seperti duduk di atas bara api. Mereka terus tertutup di ruang kerja, mendesak agar resepsi pernikahan dilakukan secepat mungkin, agar bisa mengambil kontrak dariku untuk diagunkan ke bank. Kepanikan mereka adalah katalisator sempurna bagi rencanaku. Malam sebelum hari pernikahan akbar itu, aku duduk sendirian di kamar, mengelus gaun pengantinku, yang bertabur ribuan kristal Swarovski. Flash disk berisi seluruh data KDRT, buku hitam, dan bukti penipuan yang dikumpulkan Mbak Maya berada dalam genggamanku. Pisau tak kasat mata telah menempel di leher keluarga konglomerat itu tanpa mereka sadari. Yang menunggu mereka besok bukanlah pelaminan bertabur mawar, melainkan tiang gantungan yang sudah disiapkan. Papan catur telah dibalik. Tinggal menunggu satu tanda tangan untuk mengeksekusi mati seluruh keluarga busuk itu. Hari pernikahan akbar itu pun tiba. Keluarga Surya mempertaruhkan seluruh uang kas terakhir mereka, bahkan meminjam dari rentenir, untuk menyewa ballroom terbesar di sebuah hotel bintang 5 di jantung SCBD,
Jakarta. Dekorasinya begitu mewah hingga membuat siapapun yang masuk akan terpukau. Puluhan ribu mawar impor dirangkai menjadi awan raksasa yang menggantung di langit-langit. Cahaya dari lampu kristal menyinari deretan meja perjamuan berbalut kain sutra, tempat disajikannya hidangan fine dining termahal. Daftar tamu juga diatur matang oleh Ibu Lestari dan Bagas, mengundang para konglomerat properti, tokoh finansial, dan beberapa pejabat kenalan bapak, mertua. Mereka ingin menggunakan pernikahan ini, meminjam reputasi dan hartaku, untuk memamerkan taring terakhir kalinya kepada kreditur dan bank, memberi ilusi bahwa grup Surya masih berada di puncak kejayaannya. Aku duduk di ruang rias pengantin, mengenakan gaun rancangan desainer seharga ratusan juta. Rambutku disanggul elegan, dihiasi mahkota berlian kecil yang berkilau. Aku tampak secantik dewi. Namun di balik riasan anggun itu, ada otak yang sedingin es. Di luar, alunan musik orkestra mengalun, denting gelas wine, dan tawa palsu para sosialita terdengar samar. Pintu ruang rias terbuka, Ibu Lestari masuk, diikuti Bagas dalam balutan tuxedo, hitam yang gagah. Di wajah mereka tak bisa menyembunyikan kepuasan yang memuncak, senyum mereka merekah lebar. Bagas membawa sebuket bunga bakung putih, sementara Ibu Lestari memeluk erat sebuah tas kerja kulit warna hitam. Benda di dalam tas itulah yang paling mereka pedulikan hari ini, bukan kebahagiaanku. Ya ampun, Kirana sayang. Kamu hari ini cantik sekali, seperti bidadari turun dari surga. Si Bagas ini pasti amalannya bagus banget di kehidupan lalu sampai bisa dapatkan kamu, puji Ibu Lestari. Di luar tamu-tamu VIP sudah pada datang. Semua pejabat memuji keluarga kita ini sangat serasi, dapat menantu yang pintar dan cantik paripurna. Istriku hari ini adalah wanita tercantik di dunia. Bagas tersenyum. Sayang, 15 menit lagi MC akan panggil kita jalan ke pelaminan. Tapi sebelum ke luar, kita ada satu urusan penting yang harus diselesaikan. Kamu ingat janji kita kan? Aku mengedipkan mata perlahan, membuat ekspresi gugup dan malu-malu khas pengantin yang mau berjalan ke altar. Iya, aku ingat kok, Mas. Urusan penggabungan aset buat nolong perusahaan keluarga kita kan? Aku sudah siap. Betul sekali anakku sayang, potong Ibu Lestari. Ibu sudah bawa draft final, perjanjian pranikah dan penggabungan aset yang disiapkan pengacara kita tempo hari. Klausulnya semua sama persis seperti yang kita bahas. Cuma sekadar formalitas untuk menggabungkan hartamu biar gampang diurus pencairan banknya. Waktunya mepet banget, tamu di luar udah nunggu. Kamu cepat tanda tangan di sini, biar kita bisa langsung keluar potong kue dan toast wine. Begitu selesai resepsi, besok pagi Bagas langsung bawa ini ke bank. Ibu Lestari buru-buru membuka koper kulitnya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan menyodorkannya ke hadapanku bersama sebuah pulpen berlapis emas. Trik, tekanan psikologis yang sangat licik. Mereka sengaja membawa kontrak itu tepat di detik-detik acara dimulai, saat pengantin sedang paling gugup dan sibuk. Dengan gaun, memaksaku tanda tangan tanpa punya waktu untuk membaca ulang setiap kata. Mereka yakin, dengan kepatuhanku selama ini, aku akan langsung coret tanda tangan agar cepat selesai. Aku mengambil pulpen itu, menatap sekilas dokumen di atas meja. Sampul depan dan halaman pertamanya memang persis buatan pengacara mereka, tapi mereka tidak tahu, tepat di balik tumpukan kain gaun pengantinku, ada setumpuk dokumen lain, yang fisiknya sama persis, tapi berisi klausul kematian yang dibuat olehku dan Kak Hendra, tersembunyi di dalam saku rahasiaku. Ibu, Mas Bagas, kok mendadak dan buru-buru begini? Kontraknya setebal ini, aku belum baca ulang. Kalau ada angka yang salah ketik gimana? Mending habis. Acara selesai, malam nanti kita baca pelan-pelan di rumah, lalu tanda tangan. Ya, Mas, kataku, berpura-pura merasa terpojok. Kirana, jangan kekanak-kanakan deh. Suara Bagas mulai berubah menekan. Waktu itu emas. Besok bank sudah tutup buku untuk pencairan. Kalau nggak ada tanda tanganmu hari ini, besok aset perusahaan keluargaku bisa dibekukan. Kamu nggak percaya sama aku. Kamu bilang kamu cinta aku. Kamu bilang mau sehidup, semati sama aku. Kita udah mau sah jadi suami istri, ini kan cuma formalitas. Cepat tanda tangan. Lagu di luar sudah ganti tuh, MC udah mau panggil nama kita. Jangan bikin tamu nunggu, nanti keluarga kita malu besar. Ia mulai menggunakan nada menyalahkan, memberi tekanan moral soal menjaga muka keluarga. Aku menggigit bibir, berakting panik, tanganku yang memegang pulpen bergetar. Memanfaatkan momen saat Ibu Lestari menoleh ke arah pintu untuk memberi isyarat pada kru WO agar menunggu sebentar. Dan saat Bagas menunduk, merapikan lipatan celananya, aku menggunakan kecepatan maksimal tanganku, trik sleight of hand. Menukar bagian isi kontrak di atas meja dengan draft kontrak mematikan yang kusembunyikan di balik gaun. Gerakan menukar dokumen yang cepat, rapi, tanpa suara sedikit pun. Ya sudahlah,
Aku percaya sama kamu, percaya sama keluarga kita. Aku tanda tangan saja ya, ucapku. Aku membalik cepat ke halaman terakhir dari dokumen, yang sudah kutukar, menempelkan pulpen dan menandatanganinya dengan coretan, tinta merah yang tegas, lalu menempelkan cap jempolku di atas materai. Begitu pulpenku terangkat, Bagas dan Ibu Lestari hampir merampas dokumen itu dari tanganku. Mereka sama sekali tidak membuka lagi isinya. Karena di dalam benak mereka, mangsa sudah resmi masuk perangkap. Mereka dengan hati-hati memasukkan dokumen itu ke koper kulit bermata kunci, memeluknya seperti memeluk harta karun. Bagus sekali menantuku sayang. Sekarang semua sudah beres. Kamu, tacap bedak sedikit lagi ya. Bagas, gandeng istrimu, kita bersiap keluar. Hari ini keluarga Surya kita akan jadi yang paling bersinar di seluruh Jakarta. Ayo, istriku, terima kasih untuk semuanya. Sisa hidupku sekarang bergantung padamu. Bagas menyodorkan lengannya, tersenyum cerah dan puas luar biasa. Senyum dari seorang pencuri yang mengira baru saja sukses merampok puluhan miliar secara legal. Aku menggandeng lengannya, membalas dengan senyuman yang teramat sangat dingin, tersembunyi sempurna di balik lipstik merah menyalaku. Benar, Bagas. Hidupmu dan seluruh kelangsungan keluargamu, mulai detik ini sudah resmi berada di dalam genggamanku. Pintu ruang rias terbuka lebar. Cahaya terang benderang dari ballroom menyilaukan mata. Gemuruh tepuk tangan membahana. Aku berjalan berdampingan dengan si iblis, melangkah dengan percaya diri dan bangga menuju panggung utama. Sandiwara terbesar dalam hidupku, sebuah eksekusi berdarah yang disamarkan dengan mawar dan cincin kawin resmi dimulai. Penonton sudah duduk rapi, menunggu untuk melihat bagaimana keluarga Surya akan hangus terbakar di bawah kobaran api kebenaran. Alunan musik orkestra yang megah memenuhi seluruh ruangan ballroom Hotel Bintang 5 itu. Pintu kayu berukir emas terbuka. Aku menggandeng lengan Bagas, berjalan di atas karpet merah tebal, yang membentang dari pintu hingga ke panggung. Sorot lampu spotlight menyinari kami, membuat ribuan kristal di gaunku berkilauan bak bintang. Di kanan kiri kami, ratusan tamu berbusana, elegan tokoh-tokoh berkuasa, pejabat, dan elit Jakarta berdiri bertepuk tangan. Pemandangan ini begitu indah dan gemerlap, membuat siapapun mudah percaya bahwa ini adalah akhir bahagia dari sebuah dongeng. Tapi bagiku, karpet merah ini bukanlah jalan menuju kebahagiaan, melainkan karpet yang akan mengantar keluarga Surya menuju dasar neraka. Ketika kami naik ke atas panggung, MC dengan suara baritonnya mulai memuji-muji kisah cinta romantis pasangan setara dan serasi ini, serta memuji tradisi luhur keluarga Surya yang terpelajar. Aku melirik ke samping. Bagas berdiri, tegap, tak mampu menutupi senyum pongahnya. Di kursi baris depan VIP, Ibu Lestari menyeka air mata haru palsunya dengan sapu tangan. Matanya berkali-kali melirik koper hitam berisi kontrak yang diletakkan tepat di sebelah kursinya. Mereka sedang mabuk menikmati momen puncak kejayaan ini. Terima kasih kepada semua tamu undangan yang hadir. Bagas mengambil mic. Kirana, istriku yang luar biasa, kehadiranmu adalah anugerah tak ternilai dari Tuhan. Aku berjanji di depan semua tamu terhormat di sini, aku akan menggunakan nyawaku untuk melindungi, mencintai, dan memberimu kehidupan yang paling sempurna. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Aku tersenyum tipis, sangat dingin. MC memberi isyarat agar seluruh hadirin menatap layar LED raksasa berukuran puluhan meter persegi di tengah panggung. Sesuai naskah yang disiapkan Ibu Lestari, ini adalah momen untuk memutar video perjalanan cinta romantis kami, diselingi foto-foto proyek megah grup Surya, untuk pamer kekuatan kepada rekan bisnis. Lampu di ballroom diredupkan, layar raksasa menyala. Namun, alih-alih video pre-wedding di pantai atau gedung pencakar langit, yang muncul adalah rekaman video amatir resolusi tinggi yang diambil dari sudut tersembunyi. Seluruh ballroom yang tadinya riuh mendadak hening. Saking sunyinya, jarum jatuh pun akan terdengar di layar. Di dalam sebuah gudang bawah tanah yang kotor dan lembab, Ibu Lestari terlihat memegang tongkat rotan, mencambukannya bertubi-tubi ke tubuh Mbak Maya. Makian melengking dan kejam dari wanita itu menggema melalui sound system berkekuatan besar milik hotel. Suara CTAR dari rotan, disusul suara tangisan tersedu-sedu dan rintihan Mbak Maya terdengar sangat jelas. Adegan berikutnya beralih ke dapur. Bagas dengan santai menyiramkan semangkuk sup panas ke lantai, lalu memaksa Mbak Maya berlutut mengelapnya dengan tangan kosong, sementara mulutnya melontarkan hinaan paling merendahkan, memaksa Mbak Maya menelepon ayahnya yang cacat untuk mengancamnya. Matikan layar itu sekarang. Bapak Surya berteriak panik dari kursi depan. Siapa bajingan yang berani merusak acara anakku? Mana kru teknisnya? Cabut kabelnya sekarang. Bagas, cepat turunkan breaker listriknya. Tetapi sistem kendali ruang mesin sudah dikunci rapat dari dalam oleh
teman-teman media yang sudah kusiapkan. Video tidak berhenti, justru berpindah ke tayangan yang lebih mematikan. Kini layarnya menampilkan Bapak Surya sedang diam-diam membuka brankas, mengeluarkan buku-buku catatan hitam. Layar memperbesar gambar dengan sangat jelas ke halaman-halaman buku itu, daftar pinjaman rentenir dengan bunga, mencekik, agunan aset fiktif, bukti transfer pencucian uang ke sindikat judi internasional, dan dokumen utang palsu yang digunakan keluarga Surya untuk merampas aset keluarga Maya bertahun-tahun lalu. Seluruh cangkang intelektual, kekayaan, dan moral keluarga konglomerat itu dirobek hancur lebur, memamerkan tumpukan sampah paling kotor, amis, dan menjijikkan di depan ratusan pasang mata kaum elit Jakarta. Di bawah panggung, bisik-bisik mulai meledak seperti sarang lebah yang ditusuk. Para tamu VIP, rekan bisnis, dan pejabat saling menunjuk. Tatapan mereka ke arah keluarga Surya penuh dengan rasa jijik, ngeri, dan muak. Beberapa debt collector, berdasi yang menyusup di antara tamu langsung berdiri, wajah mereka memerah, penuh amarah menyadari bahwa grup Surya hanyalah tong kosong yang menipu uang. Mereka, mana security? Seret kru teknisnya ke sini, teriak Bagas. Lalu ia menoleh padaku dengan panik. Kirana, sayang, jangan percaya video itu. Itu deepfake, itu editan kompetitor yang mau menjatuhkan bisnis kita. Ada yang mau menghancurkan kebahagiaan kita, kamu harus percaya padaku. Bagas panik setengah mati. Matanya merah, keringat bercucuran di dahinya. Ia mengulurkan tangan hendak meraih bahuku untuk meyakinkanku, tetapi aku mundur. Selangkah dengan dingin, aku menepis tangannya dengan kuat. Tatapanku padanya, seperti menatap seonggok sampah paling menjijikkan di dunia. Tepat pada detik itu, dari pintu samping ballroom, sesosok wanita melangkah, masuk. Bukan wanita kurus, berbaju lusuh, dan gemetar ketakutan seperti biasanya. Mbak Maya hari ini mengenakan gaun formal hitam yang elegan. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya mungkin masih agak pucat, tapi matanya menyala oleh api, keteguhan dan kebebasan. Ia melangkah mantap menuju panggung, mengambil mikrofon cadangan di meja MC. Seluruh ruangan mendadak terdiam. Suara Mbak Maya menggema, tidak ada lagi nada, gemetar atau parau. Suaranya lantang, jelas, dan menusuk langsung ke telinga semua orang yang hadir. Ia dengan tegas mengumumkan bahwa semua yang ada di layar itu adalah fakta. Ia telah ditipu untuk menikah oleh keluarga Surya. Seluruh perusahaan ayahnya dirampas, ia disekap, disiksa, dan diperas tenaganya selama 5 tahun bak budak. Ia menunjuk langsung ke wajah Ibu Lestari sebagai tiran kejam, Bagas sebagai pria munafik yang memfasilitasi kekejaman itu, dan mengungkap fakta bahwa suaminya yang asli sedang menjadi buronan Interpol di luar negeri. Ia menyatakan bahwa seluruh bukti asli dan laporan polisi telah diserahkan langsung ke Bareskrim Polri. Aura kebesaran keluarga Surya resmi meledak. Topeng mereka hancur, berkeping-keping, menyisakan wajah-wajah pucat pasi yang keriput karena ketakutan luar biasa. Suara sirene polisi yang memekakkan telinga terdengar dari lobi hotel, merobek atmosfer kacau balau di dalam ballroom. Kilatan lampu biru merah memantul dari kaca-kaca besar hotel. Pintu utama ballroom sekali lagi didobrak terbuka. Tapi kali ini bukan untuk menyambut pengantin, melainkan puluhan anggota polisi, berseragam lengkap, berbaris masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh para penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Ditipideksus, Bareskrim, Polri. Para tamu langsung menepi membuka jalan yang lebar. Begitu melihat seragam polisi, kaki Ibu Lestari langsung lemas seperti jeli. Ia jatuh terduduk di samping kursi VIP-nya. Koper hitam berisi dokumen kontrak itu, terlepas dari tangannya, jatuh berdebum ke lantai marmer. Bapak Surya, yang selama ini berlagak tenang dan berwibawa, kini pucat tanpa darah. Ia melangkah mundur dengan gemetar, mencari jalan keluar melalui pintu darurat. Namun 2 orang polisi dengan sigap mencegatnya dan memborgol kedua tangannya. Komandan penyidik maju ke depan, membacakan dengan lantang surat perintah penahanan terhadap Bapak Surya atas tuduhan pengorganisasian perjudian, penipuan, penggelapan aset skala besar, dan pelanggaran fatal Undang-Undang Perbankan. Sekaligus membacakan surat panggilan paksa untuk Ibu Lestari dan Bagas guna diperiksa terkait tuduhan KDRT, penyekapan, dan keterlibatan dalam sindikat penipuan. Keluarga Surya, yang dulu selalu menyebut diri mereka keluarga priayi, terpandang, kini berdiri di bibir jurang. Mereka mulai menjadi gila, saling menggigit dan menyalahkan satu sama lain persis seperti kawanan anjing liar yang kelaparan. Pak Polisi, kalian salah tangkap. Saya tidak tahu apa-apa. Semua buku judi dan utang itu urusan laki-laki tua bangka ini. Saya cuma ibu rumah tangga, saya tidak terlibat. Ibu Lestari histeris. Bagas, cepat jelaskan ke polisi. Kamu, kan direktur keuangannya, bilang kalau kamu tidak tahu. Dan kau, Maya, dasar wanita tidak tahu diuntung.
Kami memberimu makan bertahun-tahun, kau berani memfitnah kami? Ku bunuh kau, ibu diam, bentak Bagas tak kalah histeris. Ibu sendiri yang maksa aku, ikut-ikutan bikin agunan fiktif buat nutupin utang bapak. Ibu yang nyiksa Maya, yang maksa dia nelepon Bapak Wirawan buat ngancam, aku sudah bilang berhenti, tapi ibu nggak mau dengar. Pak polisi, saya dipaksa. Saya cuma disuruh orang tua. Saya tidak bersalah. Kelicikan dan kerendahan moral mereka terpampang nyata hingga ke titik terendah. Saat musibah datang, kasih sayang ibu anak, ikatan suami istri, dan hubungan ayah anak yang sering mereka agung-agungkan di ceramah moral mereka, kini berubah menjadi senjata untuk saling tikam demi menyelamatkan diri. Aku berdiri melipat tangan di atas panggung, menatap ke bawah ke arah sisa-sisa pasukan pecundang yang sedang menggelepar di lumpur yang mereka ciptakan sendiri. Tiba-tiba, Bagas mendongak. Matanya tertuju pada koper kulit hitam yang tergeletak di lantai. Seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, ia meronta melepaskan diri dari pegangan polisi, menerjang koper itu, dan menarik keluar dokumen kontrak yang baru saja kutandatangani belum genap setengah jam. Lalu, ia berlutut di bawah kakiku, mengangkat tinggi-tinggi kontrak itu dengan kedua tangan. Suaranya serak dan memelas dengan sangat menyedihkan. Kirana sayang, tolong aku. Kamu istriku, kamu nggak bisa biarin aku ditangkap. Kita punya kontrak ini. Kamu sudah tanda tangan gabung aset, perusahaanmu bakal jadi penjamin semua utang grup Surya. Kamu tinggal keluarin uangmu buat lunasin utang bank dan ganti rugi rekan bisnis, polisi nggak akan lanjutin kasus ekonomi ini. Kamu kan kaya, sayang. Belasan miliar buatmu itu, nggak ada artinya. Tolong keluargaku. Aku mohon. Aku bersedia jadi babu, melayanimu seumur hidupku. Aku perlahan menunduk. Mataku setajam silet menatap lurus ke wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Aku mengulurkan tangan, menarik kontrak itu darinya, membalik ke halaman terakhir yang ada tanda tangan merahku, lalu mengangkatnya di depan wajahnya. Suaraku tidak keras, tapi cukup dingin untuk membekukan harapan terakhir pria bajingan ini. Mas Bagas, kau ini benar-benar rakus sampai buta huruf. Kau pikir wanita yang bertahun-tahun jatuh bangun di dunia bisnis sepertiku akan dengan mudah menyerahkan keringat dan darahnya untuk parasit seperti keluargamu? Buka matamu, lebar-lebar dan baca lagi. Dokumen ini bukan draft yang kau kirim padaku. Aku sudah menukarnya. Klausul jaminan menyebutkan dengan jelas. Jaminan hanya berlaku jika grup investasi Surya tidak memiliki kredit macet apapun. Kalian tenggelam dalam utang pinjol, klausul jaminan itu tidak berlaku. Dan yang paling penting, baca klausul pelanggaran di halaman 20. Jika pihak kalian terbukti menipu atau melakukan KDRT, seluruh sisa aset dan saham grup Surya akan otomatis beralih nama menjadi milikku sebagai ganti rugi imaterial. Aku menatapnya dengan penuh kemenangan. Keluargamu saat ini bukan cuma tidak punya apa-apa untuk membayar utang, tapi cangkang grup investasi Surya itu juga sudah resmi menjadi milikku. Aku akan melikuidasinya dan mengembalikan uangnya sedikit demi sedikit kepada orang-orang yang sudah kalian tipu, termasuk keluarga Mbak Maya. Sedangkan kau tidak punya apa-apa lagi selain vonis, hukuman penjara yang sudah menunggumu. Tidak mungkin, kau menipuku, kau wanita ular beracun, kau sudah merencanakan ini dari awal, kan? Kembalikan hartaku. Kembalikan. Bagas mengaum gila, mencoba menerkamku, tapi dengan sigap polisi langsung membantingnya ke lantai dan mengunci tangannya ke belakang. Jeritannya menggema di seluruh ruangan, bercampur dengan tangisan. Putus asa Ibu Lestari. Aku berdiri tegak, merapikan gaun pengantinku yang megah, membalikan badan dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Pernikahan akbar ini telah selesai dengan cara yang semestinya. Gaun ini tidak kupakai untuknya. Aku memakainya untuk menghadiri sebuah pemakaman. Pemakaman yang mengubur selamanya keangkuhan, kekejaman, dan keserakahan tak berujung. Keluarga Surya. Kehancuran mereka adalah vonis paling adil bagi mereka yang berani menggunakan cinta sebagai alat untuk mengeksploitasi dan menginjak-injak harga diri seorang wanita. 6 bulan setelah hari di mana pernikahan abad ini berubah menjadi gempa bumi yang mengguncang dunia bisnis Jakarta, badai itu akhirnya berlalu, menyisakan langit yang cerah dan damai. Keluarga Surya telah membayar harga yang sangat mahal, brutal, namun sangat setimpal untuk dosa-dosa yang mereka lakukan dalam kegelapan. Bapak Surya divonis 18 tahun penjara atas penipuan skala besar dan perjudian. Ibu Lestari, wanita berhati ular berkedok intelektual itu, divonis 6 tahun penjara atas penganiayaan dan pemerasan. Di ruang sidang, saat putusan dibacakan, ia pingsan di tempat. Wajah priainya yang angkuh telah terkoyak habis, hanya menyisakan bentuk menyedihkan dari seorang kriminal. Sedangkan Bagas,
bajingan yang menggunakan kata-kata manis untuk menjerat wanita, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Di balik jeruji besi, tidak ada lagi setelan jas rapi, wine mahal, dan siasat licik. Ia akan punya banyak waktu untuk meratapi kebodohan dan keserakahannya sendiri. Seluruh sisa aset grup investasi Surya disita oleh bank dan kejaksaan untuk menutupi kerugian. Villa megah bergaya kolonial yang pernah menjadi neraka bagi Maya juga telah berganti kepemilikan. Adapun Mbak Maya, setelah menyerahkan semua bukti dan bersaksi di pengadilan, ia akhirnya mendapat perlindungan hukum penuh dan meraih kebebasan yang ia impikan. Selama 5 tahun, dengan uang dari hasil likuidasi aset grup Surya lewat klausul denda pelanggaran yang kubuat, aku mengembalikan sebagian hak Maya agar ia bisa merawat ayahnya dan menata kembali hidupnya. Sore ini, aku janjian bertemu dengannya di sebuah kafe pinggir danau di kawasan Senayan. Angin sore Jakarta berhembus lembut menyapu dedaunan. Mbak Maya melangkah datang. Ia bukan lagi wanita pucat yang meringkuk ketakutan dalam balutan baju lusuh. Ia mengenakan dress motif bunga yang anggun, rambutnya dipotong sebahu dan di-curly rapi. Wajahnya mulai berisi, dan yang paling penting, matanya telah kembali jernih dan damai. Aku nggak ikhlas. Keluargaku turun-temurun berpendidikan, keluarga priayi. Kenapa hartaku dihancurkan oleh wanita pedagang licik itu? Kalau tahu dia, kelicikannya begitu, aku nggak akan pernah biarkan dia masuk ke rumahku. Begitulah teriakan Ibu Lestari di sidang. Kirana, aku tahu aku salah. Bisakah kamu mencabut tuntutan biar hukumanku diringankan? Aku benar-benar pernah mencintaimu. Aku cuma tertekan karena masalah keluarga sampai salah jalan. Nanti kalau aku bebas, kita mulai semuanya dari awal ya. Begitulah surat dari Bagas. Mengingat kata-kata mereka, aku hanya bisa tersenyum miris akan delusi para iblis itu. Bahkan sampai kebebasan mereka direnggut pun, mereka tidak mau paham bahwa mereka hancur bukan karena aku yang licik, melainkan karena hukum karma tidak pernah salah sasaran. Mereka yang menggunakan kekejaman untuk memelihara ambisi, pada akhirnya akan ditelan oleh kekejamannya sendiri. Aku mengangkat cangkir teh kamomilku, mendentingkannya pelan dengan cangkir Mbak Maya. Dua wanita yang pernah dianggap sebagai alat dan tambang emas untuk diperas oleh keluarga itu, kini duduk berhadapan, bebas, mandiri, dan bermartabat. Semua badai, semua pertarungan berdarah itu telah tertinggal di belakang pintu masa lalu. Pikiranku saat ini tidak lagi menyisakan rasa puas atau bangga yang meledak-ledak atas hancurnya keluarga Surya. Yang ada hanyalah perasaan ringan, tenang, dan kedamaian yang mendalam. Masa lalu pernah menjadi jebakan beludru yang siap mencekikku. Melihat diriku di masa-masa itu, seorang wanita yang menyimpan rindu akan rumah yang damai, hampir saja secara sukarela melangkah masuk ke dalam kuburan manipulasi. Aku pernah goyah, pernah ingin menyandarkan kepala pada pria yang selalu membisikkan janji manis. Namun kekejaman iblis itulah yang mencuci bersih keluguanku. Ia menempa diriku menjadi wanita berhati baja yang berani merobek tirai kemunafikan, menyelamatkan diri sendiri, sekaligus membebaskan sesama wanita yang sedang tertindas. Dari darah dan air mata dalam kisah hidupku sendiri, aku menyadari sebuah kebenaran yang menyakitkan namun sangat nyata. Wanita terlahir dengan hati yang lembut dan selalu menyimpan mimpi tentang perlindungan rumah tangga. Ketika seorang pria mapanan berwibawa datang, mengelus rambut kita dan berkata, "Mundurlah, biarkan aku yang menanggung dunia untukmu." Kita akan sangat mudah luluh dan menanggalkan baju zirah kita. Namun teman-teman, di dunia nyata tidak ada pangeran berkuda putih yang datang menyelamatkan Cinderella yang hanya bisa menangis dan pasrah. Ketika kamu menyerahkan seluruh hidup, harta, dan harga dirimu ke tangan orang lain, kamu bukan sedang membangun rumah tangga, kamu sedang mengunci dirimu sendiri di dalam sangkar emas. Ketika badai datang, sangat mungkin pria yang pernah bersumpah sehidup semati itu adalah orang pertama yang tega mematahkan sayapmu. Senjata paling tajam, perisai paling kokoh untuk melindungi kehormatan seorang wanita bukanlah kecantikan yang menawan, bukan pula pengorbanan tanpa batas yang menguras tenaga, melainkan kecerdasan dan kemandirian finansial. Uang hasil keringatmu sendiri mungkin tidak bisa membeli cinta sejati, tapi uang itu pasti bisa membeli kendali atas hidupmu sendiri. Uang itu memberimu hak untuk bersuara saat ditindas, hak untuk mengangkat kepala dan melangkah pergi saat dikhianati, dan hak untuk mengulurkan tangan melindungi orang-orang yang kamu cintai. Jangan pernah salah mengartikan antara kesabaran untuk menjaga kebahagiaan dengan kepengecutan yang membiarkan orang lain menginjak harga dirimu. Garis, keturunan priai atau gelar intelektual tidak menjamin moral seseorang. Hanya, kebaikan hati dan harga diri yang membentuk karakter sejati. Kita berani, bersikap dingin dan kejam pada kejahatan, bukan untuk menjadikan diri kita monster.
melainkan untuk melindungi kebaikan di dalam hati kita agar tidak terus-terusan diinjak. Tindakanku melepaskan semuanya hari ini bukanlah untuk memaafkan iblis-iblis tak berhati itu. Aku memilih melepaskan ikatan pada jiwaku sendiri untuk menyambut kehidupan baru yang jauh lebih bersinar. Jika kamu sedang berada di dasar keputusasaan, terjebak dalam pernikahan yang mencekik atau mengalami kekerasan, tolong jangan menyerah. Izinkan dirimu menangis malam ini, tapi besok pagi saat kamu bangun, hapus air matamu, poleskan lipstik merah di bibirmu, dan melangkahlah keluar dengan bangga. Jangan menunggu belas kasihan. Nyalakan sendiri obor dalam hidupmu, karena segelap apapun bayangan, ia akan mundur di hadapan cahaya ketangguhan. Teman-teman terkasih, saat kalian duduk tenang membaca kisah ini, adakah momen di mana kalian melihat bayangan diri kalian melintas? Atau melihat luka-luka yang selama ini kalian sembunyikan dalam-dalam akhirnya bisa tersuarakan? Jika kisahku hari ini menyentuh sudut hatimu, atau memberikan sedikit dorongan untuk bangkit lebih kuat, tinggalkanlah beberapa baris komentar untuk berbagi denganku. Siapa tahu, keberanianmu untuk bercerita bisa menjadi pelampung, penyelamat bagi jiwa lain yang sedang tenggelam di luar sana. Dan jika kalian merasa cerita ini bermakna, tolong tekan tombol like dan subscribe agar kita punya kesempatan untuk terus berjalan bersama, saling menghangatkan melalui kisah-kisah kehidupan mendalam selanjutnya.